perempuan itu diciptakan untuk memelas. Jadi gunakan itu. Ini jangan diklip ya, nggak usah. Ini. Aduh panas banget ya, aduh. Aduh, sudah bangsat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mobcast. Karena kita suka podcast. Karena kami salah masih aja salah. Ada aja salahnya. Udah berapa episode sih? Orang kok nggak ada akhlaknya sama sekali. Orang luar pasti ikut campur. Nyari-nyari kesalahan gua juga lo. Ntar, gue izin bini gue dulu. Terserah. Hah? Mau izin ngapain? Begini soalnya. Begini tuh gimana? Nah, cantik banget. Bisa aja. Pokoknya kenceng. Kayak abis ngelawak kan? Kayak lagi nongkrong di tongkrongan abis ngelawak. Gitu kan? Emang gak terlalu cewek dia tuh sebenarnya. Nih tuh gue udah ngempit nih. Nah, ngempit. Banget. Harusnya kalau yang datang lu yang ngempit tuh kita. Kenapa tuh? Karena kita suka kebelet pipis sebelum kita suka kebelet pipis. Oke, Mobcaster ya, kita sudah kedatangan Lavina. Perempuan terkuat di Asia setelah Vina. Iya, halo. Ini pertama kalinya kita ketemu. Iya, terima kasih udah mengundang aku. Ya, ini juga pertama kalinya kita di Mobcast itu kedatangan tamu perempuan. Wow. Ini untuk pertama kalinya Mobcast kedatangan tamu perempuan. Ya. Dan first impression gue, karena selama ini gue kan cuma ngeliatin dia di sosmed. Baru kemarin kan? Masa? Demi Allah. Pas tahu kita tamunya bakal dia kan? Lu denger ngulik-ngulik. Denger Orang dulu. kemarin lo kerja sih. Masa iya? Gue lempar ya. Lempar apa? Lempar sepatu. Boleh. Lu diem dulu nih. Oke. Gue tuh dari awal udah ngeliatin dia. Dari dia mulai naik segala macam. Cuman memang gue nggak follow. Kenapa lo nggak follow? Berantem pak kalau gue follow. Oh iya. Emang kenapa? Kan ya lu masa nggak kenal sama bini Berarti gua? motivasi lo ngeliatin dia bukan karena prestasi. Prestasi Kalau lah. prestasi harusnya fair-fair aja bini lo, nggak masalah. Ya tapi kan masa Kenapa? setiap gua ngeliat Apa? ada prestasi yang dibahas kan enggak. Tapi kan gue nggak pernah posting foto-foto seksi. Memang Iya. Harusnya sih nggak masalah. Harusnya nggak masalah, kenapa lo melarang-larang itu? Iya. Kalau Tanyanya ke bini tujuannya, gua. kenapa? Ke gua. Enggak, gue yakin bini lo nggak pernah spesifik melarang lo untuk memfollow Vina. Mau telepon? follow cewek-cewek mungkin. Iya. Mau telepon? Iya. Oke. Kecuali bini lo pernah ngegepin lo, cara lo memandang kontennya Vina Nah. tuh sedikit berbeda. Nah, apalagi yang piting-piting mungkin. Iya, Kayak, gitu. aduh, gitu gitu. kan. Itu bisa jadi, lo mau ngapain? Iya. Nih, kita tanya langsung sama bini gua aja. Kita tanya langsung. Ini biar podcastnya aman ya. Biar Siapa namanya? Rania. Rania. Lo juara jiu-jitsu kan? Iya. Rania tuh juara, kalau nggak salah bikin kolak pisang di Ramadan kapan? Ran. Gini nih, ini bintang tamunya nih. Halo Mbak Rania. Emang lo pernah ngelarang Sahil memfollow Vina? Enggak kan? Oh, enggak. Tadi Sahil bilang dia nggak follow karena dilarang sama lo. Padahal Vina ini, hah? Kenapa lo larang? Kenapa emang? Kenapa dilarang? Aku menyelamatkan Sahil aja. Dari kebijaman siapa? Dari dosa. Dari dosa katanya guys. Ya udah, aku podcast dulu ya. Aku udah izin ya. Vina, dengan segudang prestasi kita kasih tahu dulu peraturan untuk ikutan podcast ini ya. Pertama, kalau bercanda nggak boleh nyekek. Kalau nggak suka bilang nggak suka aja, ntar kita cut ya itu. Kedua, ini adalah mungkin podcast pertama yang kamu sebagai bintang tamunya, yang kita tidak akan melakukan adegan meeting submission atau apapun itu. Nggak ada. Gua mau itu, Vin, gua mau itu. Enggak. Jadi kalau misalkan lo kesel, nanti lo akan gua pancing biar lo kesel. Begitu lo kesel, langsung piting aja. Oke, Enggak. tapi lu udah kawin? Dua-duanya udah kawin, udah punya anak. Oh, udah punya anak, tapi bini lo rese? Enggak maksudnya apa? Emang ada? Kenapa harus begitu ngomongnya? Bini lo rese nggak? Nggak ada, bini gue sayang sama gue, bini dia sayang sama dia, nggak ada urusan bini Ya rese. udah, kalau gitu berarti aman dong kalau lu gua piting. Masalah bukan dari bini atau apa. Apa? Jadi kenapa kita bikin peraturan itu? Kalau dipiting kan suka sedikit sakit.
Enggak ah. Suka sedikit sakit Gua sejujurnya. cobain dulu. Dengar ya? Enggak, dengar Keinginan dulu. gua tuh beda. Dengar dulu. Kenapa kita melarang submission di sini? Karena sebagai kaum yang muka-mukanya begini, sakit pitingannya hilang, nafsunya bisa jadi meninggal. Jadi kita sangat takutnya kebayang-bayang sampai malam, bukan jurus-jurus lo. Cuman imajinasi kita. Ya, jadi mohon maaf. Mari kita buktikan aja Ya. dulu. Kan Karena belum tahu. orang-orang seperti gue dan Sahil ini punya fitur nafsuan. Kita menghindari adegan-adegan Iya, submission. iya. Oleh beda Tapi lo kelamin tau ya. nggak, kalau misalnya di choke itu Apa? 5 detik sebelumnya tuh lu akan lupa hal yang lo lakukan. Oh gitu? Iya. Dia lagi Jadi- punya utang nih. Nah, Itu lagi punya utang. tapi Makanya lama, jangan lupa dong, Bang. udah lama utangnya. Udah. Ya udah berarti nggak akan lupa dong. Kan gue cuma bisa bikin lupanya 5 detik sebelumnya. Jadi misalnya lu gocok nih. Ah. Nah, terus 5 detik sebelum itu lu akan lupa. Jadi lu bangun ya udah gitu. Lu nggak akan tahu. Oh, Tapi kan ada proses gue mendekat ke lu kan? Iya, tapi kan Nah itu gue inget terus tuh. prosesnya itu kan 5 detik. Ambil 5 Enggak detik dong. Gini. Apa? Jadi sekarang lu pikir, lu nafsu, dia tiba-tiba langsung ngecok lu. Nah, lu Dia nggak hilang akan tuh, lu jadi nggak nggak akan nafsu lupa, lagi. lu akan Kan? lupa kalau Iya. itu nafsu gitu. Oh, enggak tetep enggak? Pengen banget ngelupain orang, heran gua. Ya udah. Nanti kita seiring berjalan waktu aja. Iya, oke. Tapi yang pasti Vina nih juara jujitsu, ya kan? Terus anak motor juga, Ya, anak motor otomotif banget juga, dia. anak motor parah. Terus sekarang lagi ikut si reality show apa namanya? Physical Asia. Itu kita bahas lebih lanjut juga. Tapi sebelum ke arah sana semuanya, gue penasaran. Bener gak sih lo katanya dibesarkan oleh Kopassus, bener ya? Lo tuh dibesarkan dengan cara apa sih? Gue gak ngerti dah. Kok lo sekarang di titik ini gitu? Gitu. Oke, jadi sebenarnya gue itu adalah anak tunggal Oke. yang kedua orang tua gue itu sebenarnya keras gitu. Jadi dia Keras dalam arti disiplinnya kah disiplinnya atau gimana? keras banget. Pokoknya buset, udah macam militer. Kok bisa? Bapak gue Tapi itu. emang ada militer-militernya? Enggak, Orang tua? enggak. Cuman waktu pas masih kecil, gue tuh memang dikasih boneka apa segala macam gitu supaya gue di jalan yang benar kan. Tapi lu tolak? Hah? Boneka-boneka itu lu tolak? Nah, si Barbie-Barbian ini itu rambutnya gue botakin, terus gue telanjangin, gue tusuk-tusuk kayak gitu. Santet lu. Tahu? Kayak Pokoknya intinya adalah gue menolak itu gitu loh. Maksudnya Oke. gue nggak ngerti, jadi akhirnya Natural aja ya. emak bapak gue itu enggak ngasih itu lagi gitu. Nah, seiring berjalannya waktu makin gede, gue itu pengen ikut yang kayak Paskibra, yang kayak gitu-gitu loh. Oke, Terus, paham. Masih masuk sebenarnya, masih masuk, masih Terus normal. kayak Paskibra itu kan isinya kan militer juga kan, Ya, diajarin sama TNI kan semi gitu. lah. Nah, ternyata waktu pas gue ikut itu gue suka banget gitu loh. Oke. Gue suka merayap, manjat-manjat, itu tuh gue suka banget, ada adrenalinnya. Nah ternyata gue itu adrenalin junkie. Jadi gue tuh suka olahraga ekstrim atau kegiatan-kegiatan yang memacu adrenalin. Iya. Nah, abis itu gue itu nggak dibolehin main motor waktu pada saat itu. Kenapa nggak dibolehin? Karena balik lagi anak atu-atunya, cewek pula. Iya, iya, Jadi kalau misalnya kenapa-napa, stres lah sama bapak Iya. gue kan. Jadi memang dijaga banget nih gue gitu. Nah jadi waktu pada saat gue masih kuliah, gue tuh nggak dibolehin karena gue belum kerja kan. Maksudnya Iya. belum ada duit sendiri untuk membeli motor gitu. Iya. Nah Bentar, akhirnya lo bisa nggak teriak-teriak nggak? Nggak bisa. Gue pusing Emang- banget dah dengernya. katanya, Iya, iya. nih katanya teman-teman lu bilang audionya begini. Karena Itu teknis aja. Gak usah dari kita, Bang. Harus dari pos pronya aja. Guys, Kenapa kita jadi teriak-teriak? kalau lu perhatiin dia udah mulai ada physical touch. Iya, ya. nah, Ada physical touch ya. nah, gitu. Ya kan? Takutnya gini, Mas. Jadi, fitur ini udah mulai nyala. Iya, dia sama ya. Seiring kan tuh gue udah bilang seiring berjalannya waktu. Iya, Ya udah itu mau ikutin aja. pelan-pelan. Bikin nyaman, Nggak bikin mau nyaman, pelan-pelan, bikin nyaman. gitu. Bikin nyaman. Gitu. Tapi suaranya aman-aman aja kan semuanya Aman, aja. aman, suaranya aman. Repot banget sih. Lu yang repot banget. Lu yang repot. Kan gue bilang lu gak usah teriak-teriak. Oh yang repot. Nah Iya. deh abis Oke, itu. terus, Abis itu waktu pada saat gue udah kerja, nah gue itu kerjaan pertama gue adalah Euro 2016. Jadi apa volunteer? Presenter, Pak.
Kan dia presenter olahraga. Saya nggak presenter tahu. olahraga. Gimana sih ini kok nggak riset? Bukan nggak riset, gua kalau nonton Euro, gua langsung pas kick off. Jadi sebelumnya gua nggak tahu siapa. Gua nggak tahu siapa. Yang gue lagi Nggak tahu. komentatornya Ya maaf, skip saya suka gitu. bola aja doang. Maaf ya. Gimana sih tidak Oke. mendukung Kok marah? UMKM? Oh presenter olahraga tuh waktu itu men. Dia itu ada banyak kan, lu nggak cuma itu doang kan, nggak cuma Euro 2016 Enggak, ada doang. banyak, ada banyak. Pokoknya gue tuh dulu presenter olahraga, Oke. sportcaster gitu Ya. lah, sportcaster bola gitu. Nah itu yang pertama itu gue beliin motor KLX Pego. Itu Oh, motor ya. impian gue, aduh gue pengen itu gitu. Nah itu tuh gue bikin the tracker gitu. Nah, itu Bannya pertama, gue ganti. Kesukaan motornya dari siapa? Dari mana? Nggak ada Sendiri ya, aja. emang suka aja. Naluriahnya dia, karena kan dia tadi udah ikutan paskibra dan segala Adrenalin macam. jangki. Nggak, maksud Adrenalin gua jangki. kalau ngomongin adrenalin jangki, kenapa nggak arahnya ke kayak nonton bola? Kalau nggak pacaran backstreet itu kan adrenalin. Adrenalin jangki justru nonton pas orang tua ada. Oh, iya, betul. Kan kalau nggak tuh jendela udah pulang belum gitu. Gua pas orang tua nggak ada, gua kalau ada mah nggak berani sama sekali. Takut. Gitu. Kok bisa ke situ arahnya maksudnya? Astagfirullahaladzim. Oh gitu. Jadi emang dari awal memang sudah ke arah situ. Bener. Iya gitu. Udah nggak umum ya Bu, dalam Nah, tanda kutip. jadi kenapa gue suka KLX? Karena waktu pada saat itu kan bokap gue kan imigrasi kan. Nah sempet di Bangka, di Pangkal Pinang waktu itu. Ya. Nah motor kantor yang buat nangkep-nangkepin orang ini, motor dinas itu adalah Motor trail. KLX 2,5, yes. Oh Oke. jadi karena nyobain itu, ngeliat Nah, itu. tiap pagi kan dipanasin tuh motor, gitu kan. Iya. Terus gue liat, seru juga ya gitu kan. Nah, waktu pas bokap lagi pergi kemana gitu kan, itu motor gue pinjam. Oke. Gue pinjam, gue bawa jalan-jalan. Gue bawa jalan-jalan, seru juga ya gitu First kan. time lu naik itu Akan motor? gue beli nih motor, iya. Suatu Akan gue hari beli dengan suatu uangku hari sendiri. dengan uangku sendiri gitu. Karena Yes. waktu itu sempat minta, Nggak dikasih. aduh bukan lagi. Udah gitu. Nah, motor tuh datang kan ke rumah. Setelah motor itu datang ke rumah dengan gua custom sedemikian rupa dengan lucu begitu. Jadi motornya tuh gua kasih pink-pink gitu. Ada Iya. kucing-kucingnya. Ya gitu-gitu deh. Jadi ada girly-girlinya, girly-girlinya. KLX tapi pink-pink tuh. Iya, nggak lucu, apa-apa. lucu. Dah gitu kan. Kalau nggak salah yang Hello Kitty-nya kayak Chucky, boneka Chucky. Jadi Hello Kitty tapi serem gitu loh yang gitu. Jadi tetap girly tapi maco. Joknya tetap gahar. Iya. Gitu ada pisau-pisau darahnya kan. Iya kayak gitu deh pokoknya gemes. Nah abis itu selesai terus bokap gua ngamuk. Bokap gua bilang, ini siapa nih beli motor gitu kan. Anak bapak begini gitu kan. Terus Berarti dia marah ke balikin lagi, siapa "Nggak itu?" ada urusan gue sama ini motor, kata bokap gue gitu. Terus kayak, udah pak saya mau pulang pak, soalnya rumah saya jauh di Ciwidey di mana gitu. Pokoknya padahal mah kagak, di Kemang doang waktu itu. Nah terus abis itu pulang bokap gue nelpon ngamuk-ngamuk, gue dimaki-maki, anjay. Padahal Terus, dia sendiri ya? iya, gue diem aja gitu kan segala macam. Sampai rumah lampu mati semuanya. Kenapa belum ngisi token? Masa di Kemang nggak ngisi token? Woi, itu maksudnya bokap gue tuh lagi mau mengidang gue. Oh Iya. gitu, Kan pakai aku matiin bikin lampu. suasana Iya, dulu. ini bikin suasana dulu, Kok gitu kayak kan. pagelaran ya, Iya, mati gitu kan. dulu, terus tiba-tiba lu masuk lampunya Iya. Pinter kan. Nah, abis itu pas gue datang ternyata ngapain beli motor gini-gini lah. Kan Vina udah kerja, gini-gini segala macam gitu kan. Ya udah, kamu pilih mobil apa motor? Ya udah, Vina pilih motor. Nanti kan kalau pulang syuting berarti pakai tank top, celana pendek, bawa motor aja. Gue ngomong gitu. Oke. Gue tahu dia pasti gak akan ngizinin gue. Pasti. Iya dong. Dia gitu pasti akan- Terus dia kepikiran tuh malamnya, terus di pagi-pagi itu kunci mobil udah ada di meja gitu kan. Oke. Tapi gue 3 bulan gak disapa. Sama sekali. Sama sekali. Kata Entah, gua, dapat mobil baru jadinya. kagak itu mobil gue yang lama, kan Oh. mobilnya mau ditarik Oh, pada iya, saat iya, itu. iya, iya, iya. Karena dia beli motor. Iya, Karena iya, gue iya, beli paham. motor gitu, udah repot, chaos gitu kan. Terus akhirnya gue bikin lah pernyataan kalau ayah udah tenang aja, Vina bisa jaga diri, bla 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 bla. Luluh lah ya kan, Si dengan bokap air nih. mata buaya gue ini. Anak atu-atunya juga, Pak. Iya, perempuan itu diciptakan untuk memelas, jadi gunakan itu. Ini jangan diklip ya, nggak usah. Iya, nolong lah kayaknya. Ini potongan Iya itu. nih, yakin gua takut terlalu memancing ini perdebatan. Maaf ya. Sayang. Gitu. Udah tuh pasti kayak, oh ya udah deh nggak apa-apa gitu. Akhirnya boleh. Pergunakan dong. Ya Intinya kan? akhirnya boleh. Boleh. Lo melakukan hobi lo itu. Iya gitu kan, tapi benar kan gue menghasilkan uang di situ, gue bisa, Iya. nggak bisa jaga diri juga sih. Abis itu udah kan, udah selesai. Orang kecelakaan jaga diri dari mana? Iya, nah. Makanya dia nggak jadi. Karena Iya, gampang lupa, dibantah lupa, itu. lupa, Gue bisa jaga Tapi- diri. Tapi kan gue
gue bisa bertanggung jawab dengan hal yang gue lakukan. Gue nggak minta duit sama dia buat operasi, gue nggak minta nggak ngeluh, oh ya sakit gitu, enggak, gue diem aja. Nah, enggak, tapi masalahnya adalah kan lu akhirnya kecelakaan tuh. Ya. Terus gigi lu katanya patah. Patah 5. Patah 5. Yang mana? Ini 5. Yang merah kuning hijau di langit yang biru. Coba patah 5. Nih. Yang mana sih? Ini. Parah. Ntar gue lagi yang salah. Coba lagi, gue lebih enak lihat leher belakangnya dah. Jadi kan begini tadi. Beda. Ini beda perspektif. Iya betul. Beda point of view. Gila. Aduh panas banget ya, aduh. Panas. Tapi emang sehari-hari ini anak begini ya, guys. Panas guys. Gitu. Oke, guys, kita udah mulai ngempit nih. Enggak, tapi Panas. beneran ya. Maksudnya yang bikin ini orang datang begini, terus pakai jaket. Yang bikin kita gimana? Adegan buka jaketnya sebenarnya. Padahal dari tadi kita lihat dari awalnya begini. Adegan bukanya itu yang bikin kita terganggu. Pas lu buka cam. Jadi aneh. Oke. Gitu. Seru kan, makanya ngundang cewek terus. Lu nggak lihat nih mukanya binatang semua di sini. Binatang lu nggak lihat. Sahabat mulutnya bangkit. Binatang-binatang Lu nggak lihat. Gitu. Sorry, ini perkara soal kecelakaan itu kamu lagi touring kah atau lagi rutin daily aja? Jadi lagi touring sebenarnya. Nah, tapi itu pas pulang. Itu Lo kejadian di touring Bali. sama siapa sih? Sama teman gua berdua. Touring berdua. Iya kan namanya juga Itu namanya malam minggu. Kagak, itu Ini gas. pakai KLX Sebenarnya tuh berarti? rame-ramean, cuman baliknya itu kan dia Oh, masing-masing pisah-pisah, kan, ya benar. pisah-pisah gitu. Pakai KLX? Enggak, pakai Tiger 2000. Tiger Tiger 2000. Yoi. Pokoknya Tahun berapa ini? Enggak maksud gua. Itu Tiger 2000, pas baru aja 2000. Dia kan keluar di tahun 2000 kan? Iya dong. Iya, touring tahun pokoknya. berapa? Ya emang nggak boleh pakai motor tua. Ya boleh Oh, sih. emang harus motor yang baru doang. Motor tua Bisa nggak nyanyi, boleh. ku sambelin mulut lo ya. Bisa nyinyir gak lo? Dasar perempuan. Lagian ngejudge banget. Emang Bukan. kenapa kamu bisa Gua pakai pikir Tiger 2000? umur lo kan belum tua-tua amat nih. Oh, dari mana? Umur lu 35. Oh iya benar. Lo kan podcast cuma sekali di sini doang. Itu nonton semua podcast lu. Sebelum lu datang, gua udah kulik bah lu. Iya kan? Iya. Nonton 2000 di saat mereka Ya semua. pokoknya intinya adalah udahlah. Iya, udah, Pokoknya oke, intinya oke. itu. Ya, oke. Pokoknya intinya itu long short story, motornya temen gue itu listriknya mati gitu. Itu udah dari Dia pakai motor mau listrik. berangkat. Kelistrikannya mah. Kelistrikannya. Ih, Sorry, bener deh. kalau sekarang ngomong Gua listriknya kayaknya udah mati. soal frekuensi yang sampai bener. sini lu nih. Kalau sekarang udah berbanyak banget itu orang-orang motor listrik, jadi udah agak beda. Kelistrikannya maknanya. mati. Iya, oke terus. Listrikannya mati ya kan. Abis itu udah dari berangkat. Gue bilang Iya. ya udahlah mau gimana lagi kan. Nah ternyata waktu pas pulang, jadi benar. Kalau pas touring itu yang bahaya itu tuh bukan pas berangkat ataupun pas jalannya, tapi pas pulangnya karena tingkat awareness kita tuh sudah rendah Nurun. gitu. Iya. Karena gue mikirnya oh udah deket, oh udah ini ya udahlah. Excitement gitu juga kan. udah nggak ada. Udah nggak ada, jadi kayak lost aja Iya. gitu. Tapi memang itulah yang terjadi dan memang kejadian gitu. Jadi pada saat itu temen gue bilang udah lu pakai motor yang rusak gua dulu aja. Nanti gua pakai motor lu ini. Abis itu kita tali rafiain. Jadi, Tali rafiain. lu tau gak sih tali Yang gue masalah cuma cara lo ngomong. Kalau maknanya gue paham. Tali Iya, rafiain. Iya kan? Tali rafiain. Enggak. Dia menyesuaikan sama kita, Bang. Enggak. Dia berarti ngomong tali rafia selama ini. Tali rafiah. Iya kan? Kayak rambutan. Tali lu. rapia. Tali rapia. Rambutan baru rapiah. Tali rafiain. Terus Iya bener, gue menyesuaikan sama lu semua. Anjir. Oke terus. Udah kan, abis itu ternyata si tali rafianya ini tuh ngelilit di jari-jari motor gue. Aduh. Stopi. Kok dar. bisa? Stopi, dar. Nah, gue pakai half face. Makanya ya adik-adik, jangan pakai helm half face kalau lagi touring. Tapi begitu. pakailah full face. Pakailah full face. Jadi sekarang motor gue itu helmnya itu semuanya itu full face. Gue udah setrauma-traumanya sama half face. Kalau half face tuh paling gue pakai city ride aja. Ntar lu. Jadi pada saat Iya, gua stop pengen itu, tahu tuh. lu mental dong? Mental dong. Mental terus Mental dar. nggak Bukan hajarin? duluan.
Allahu Akbar. Muka, terus dagu. Jadi ini robek. Terus Hidung? gigi patah 5. Hidung cuman bengkak doang untungnya. Enggak, itu patah Tinggi lu, seketika gua. di jalanan di aspal. Ketika di jalanan hilang mau mana ya gitu. Terus Ompong parah dong iya, depannya. iya. Ntar gua kasih deh ininya. Ada Enggak, nggak fotonya. mau. Enggak, gue pengen lihat dia ompong jelek enggak. Tetap cakep. Gimana sih lu? Iya. Oh, orang fisik banget ya? Mentang main fisikal Asia lu. Physical attach. Enggak, lu physical attack. Lu nge-attack. Nyerang, tapi nyerang. Bukan touch, bukan Bukan attack. dia begitu, guys. Gitu. Iya. Jadi waktu pas jatuh terus udah. Nah, abis itu, oh ternyata gini. Yang gue rasain pada saat itu ya, oh ternyata gigi ya, gini ya rasanya patah gigi. Nggak ada berdarahnya loh, gitu. Nggak berdarah? Nggak berdarah. Oh, tapi cuman gigi lu tuh patah. Gigi gue patah semua. Jadi, Oh, jadi nggak gusinya nggak kenapa-napa, Pak. Jadi masih gusinya udah mati. Iya, tapi maksudnya si patahan sisanya masih nempel Masih di nempel gusi. karena Makanya nggak berdarah. Betul, karena gua pun juga nggak mau gua veneer tuh gua nggak mau. Pokoknya gua tuh mau Normal. muka gua tuh apa adanya aja kayak gini gitu. Berarti Gua ini nggak mau implan nyelesain. aja? Kagak implan juga. Ini Cuma di stambel. cuma ditambal begitu tau nggak? Lu pengutin dong patahannya. Enggak, jadi kan masih ada sisa-sisanya nih. Sisa-sisanya yang ada aspalnya. Ah. Ini gimana sih dia logikanya? Bukan. Gue tuh punya podcast dokter gigi jadi gue paham. Ini gua dibohongin apa enggak sih? Beneran, Ada beneran, iya, sama beneran. gigi. Ya udah coba undang gue. Apa urusannya? Nggak tahu. Ya bisa, Ya kalau lu udah. di klinik dia bisa. Oke, gimana? Jadi ini kan patah Iya, tiga jadi setengah. patah tiga setengah nih. Tiga setengah, terus? di apa? Dia tuh ada kayak tambelan. Lu tau nggak sih tambelan Tahu yang tambelan kayak yang di dalam. bentuknya Iya. kayak gigi? Yes. Nah itu tuh di estetikin sama dia. biar Oke, dia disamain. Iya, gitu. iya, Tapi iya. kalau misalnya kalau lu lihat beneran ini tuh beda warnanya. Iya, iya. kelihatan kelihatan. bedanya. Iya, itu. Tapi gue pikir itu 5-5-nya akhirnya lu pakai gigi palsu semua. Enggak, Iya. Gue mau menyelamatkan dan yang ada di dalam di sini aja yang udah masih Iya. tersisa gitu. Jadi aspal-aspalnya tuh masih dikerik kayak gitu tuh gue berasa oh bentar ya Mbak masih ada aspalnya kayak gitu-gitu. Dan itu kan kalau misalnya mau dibenerin atasnya ini kan mati nih sarafnya udah mati. Iya. Ada 5 kan, berarti itu semuanya itu Suntik. di anestesi. Nah sebelum di anestesi itu kan dia masih bengkak ya, ya itu tuh disuntiknya tuh gila rasanya buset, Sakit banget buset pasti. kayak disiksa. Nggak usah gitu, nggak usah gitu, nggak usah gitu. Gila nih anak lompatnya Nih, harus- kejauhan, guys. Nggak usah. Yang tadi tuh si Clipel tadi nggak usah, yang kayaknya juga nggak usah. Sotoy banget, disiksa. Sotoy editor, bener. Lu blip ya? Iya iya beli. Nggak Nggak ada, nggak ada. Iya, iya, Belum. iya, iya. Itu sejarah yang Iya, belum itu beres sejarah urusannya ya. belum Nggak ada, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Ya kan tinggal di pip doang. Iya. Repot banget Tapi sih. gue pengen Ya udah sekalian gitu. juga ngasih edukasi mungkin. Gue pengen tahu kronologis kok bisa tali tempat lo apa namanya pas Iya, buat iya. lo narik bisa kelilit ke Ya itu, ban atau ya gimana? udah takdir aja kali ya. Jadi Enggak, gue pengen ini kan tali nih. ini tali, Iya. ini motor. Motor di belakang ngikatnya di batok kan? Apa di Iya stang atau di dong. mana? Gimana ya? Jadi ini Biar pengetahuan, ini lo motor kalau mau gue. narik pakai tali, Ini motor iya. gue. Iya. Ini motor teman orang, gue. iya, nih, gue ini pengen. tali nih, Iya. ya kan? Ini kan di jeruji depannya nih. Enggak, dia Bukan jeruji, taruh- apa sih namanya? Dia taruh di depan. Abis Kepala, itu di kepalanya, Ini juga di belakang. Di belakang besi. Nah, waktu pas dia lagi melan gini, si Nyangkut. Si ininya, si talinya talinya. ini nyangkut di jari-jarinya. Oh. Jadi dia nge-stop. Gini gue. Dak, Iya, gitu. betul. Tali Handphone gua nih. Main kontak-kontak aja. Iya. Sorry. Berarti ya mungkin untuk pencegahannya jangan sampai gencet. Pencegahannya adalah pakai aja GoBox. Udah gitu aja Iya, udah. betul. Gue sekarang kalau udah ada kayak gitu-gitu, misalnya udah rusak nih motor, udah lala move aja lah apalah Iya, segala iya, macam iya, lah. Udah gitu. nggak usah yang aneh-aneh. Gue udah trauma gitu. Tapi waktu zaman lu punya motor nih. Gue punya motor terus. Iya, lu kan punya motor Sekarang nih. apa aja? Sekarang ada Cleveland Misfit 2,5. Terus abis itu Cleveland 400, Scrambler. Cleveland 400. 400. Abis itu gue ada Cleveland 400 terus? yang apa Cleveland Nggak dihitung. Nggak dihitung. Kasir. Gua nggak ngerti. Gua nggak ngerti motor. Cleveland 400. katanya CLW 200.
Kata siapa lu? Ini kata anak-anak paling ngerti banget motor gitu. Anak setan. Gua sama Sahil disuruh jadi host, emang lagi dicari host yang nggak ngerti-ngerti amat. Enggak, gue masih paham. Kalau motor gue masih paham. Ya coba tuh, Ya, Cleveland terus? 400 apa? Cleveland 400. Apa? Ya motor Cleveland. Cleveland Iya, yang kayak gimana? Coba diem. Gambarin. Kalian tipenya gue nggak terlalu hafal. Iya, Tapi gue elah. tahu motor Cleveland. Ya udah ini Cleveland 400. Iya. BM 400 hubungannya apa ya sama Cleveland 400? Itu sekolah Iya aja. betul. BM 400. Sama M150 apa urusannya? M150. Itu sebelum berangkat lu minum itu dulu. Bisa. Iya, betul. Bisa gitu. Oh, Nah, habis gitu. itu Haze yang kayak model-model chopper gitu, itu yang 2,5. Habis itu KLX Pego-nya masih ada. Itu Banyak bener. nggak akan gue jual. 6 ada tuh, sampai sekarang. barusan tuh, udah 6 Bentar, kayaknya. Berapa tuh? Coba lu hitung nggak? Kayaknya udah 6. Ya, Kagak gila, udah lebih. Abis itu gue ada motor-motor kecil yang kayak di custom gitu. Revo 90. Dulu oke, ya terus? gitu, gue beli di Ateng. Nah, abis itu Nice info kan, Ateng itu siapa? Ateng itu siapa Kok nggak mas? tahu sih? Susah gitu. Itu builder temen gue. Oh builder. Iya, Builder berarti yang gini-gini kan? Bodybuilder. bodybuilder. Coba gimana? Coba gimana? Bodo amat. Coba gimana tadi? Gimana tadi? Dia doang yang nggak ada. Nih lihat. Bisa kan? Bisa kan? Ini kecil soalnya, ini lumayan lah. Oh, begitu. Ini sama ini mas gedean ini. Allah cuma nilai iman sama takwa. Oke. Lanjut, kalau nyapa Masih sih lo. enggak, lu masih ngurus motor. Yang nanya di sini. Salah. Lu masih ngurus motor lu itu sendiri nggak? Iya. Sampai iya. sekarang? Sampai sekarang. Nggak pernah maksudnya lu suruh Orang orang. ada gue suruh orang, kadang kan gue misalnya kalau lagi kerja, lagi latihan, lagi syuting segala macam, gue keluar kota ya mereka Tapi lu paham banget tentang Lu kondisi ngoprek motor. berarti lu. maksud gue? ngoprek kan nggak kenapa-napa motornya. Bukan, kalau disuruh ngoprek bisa kalau Ya kalau kenapa-napa. yang ngoprek yang standar-standar bisa, tapi kalau yang udah ngedip banget ya ngapain bayar orang lah. Nggak usah marah. Gue cuma pengen tahu lu seberapa berpengetahuan tentang motor-motor lu itu. Sebentar. Ini yang basic-basic Apa? aja. Lu paham nggak kalau dia tuh sekarang lagi ngambil porsi lu? Persiapa? Hari-hari lu tuh begini. Iya. Orang ngomong apa, lu ngomel. Tahu nggak itu Kalau namanya apa? Itu namanya karma. Karena Ah. emang. Lu sadar gak? Gue tone down dari tadi. Dia udah berisik banget. Gue Iya, kalau gue biar nyanyiin gue orang-orang- pusing Biar sendiri. orang-orang di rumah itu mendengar dengan jelas artikulasi gue. Tuh, gitu. Ini the real presenter. Itu, bener. Memahami akan namanya intonasi, power, artikulasi. Tadi ada yang beribet nggak? Nggak Gak ada. Cuman lo memang membantu orang-orang yang nonton di rumah atau dimanapun itu. Cuma lo mendekatkan orang-orang yang di sini ke dokter THT. Berisik banget. Emang Enggak. iya mas? Enggak. Mas. Oh, Itu- enggak kok katanya. Gak usah begitu nanyanya. Semuanya pada lembek jadinya. Oh iya mas. Ya. Enggak kok. Ini itu. Curang lo. Oke lanjut. Jadi kalau Oke. kalau touring itu lu emang ramean. Iya ramean. Nah kemarin terakhir banget itu gue touring ke Thailand. Jadi ada Thailand? Iya, jadi seru banget 800 km. Jadi gue itu, jadi touringnya tuh dari Bangkok, terus lurus lagi ke mana-mana gitu kan, balik lagi ke Bangkok gitu. Lu nyewa motor di sana atau lu bawa motor lu? Iya, gue pakai RE waktu itu. Oh. Jadi oke. pakai Royal Enfield di sana, terus barengan sama Tourism Thailand, terus gue jalan tuh. Jadi seru banget. Jadi gue bener-bener touring, terus gue ngeliat semua pemandangan, terus gue ngeliat semua hal-hal yang baru di Thailand dan juga makanan-makanan yang nggak pernah gue makan di Itu Thailand. lu disupport sama RE atau emang Ada yang pilihan jadi lu? RE tuh ngajakin gue, jadi Vin mau nggak kita touring gitu kan? Ih mau dong, seru banget gitu. Nah kebetulan kan gue suka banget touring dan Iya. suka banget makan. Jadi di sana tuh semuanya tuh bener-bener udah di provide sama dia. Jadi gue cuma tinggal ngonten aja gitu. Tapi teman-teman touring lu tuh siapa sih? Cewek-cewek semua juga kah atau Kan campur? ada cewek, cowok, bapak-bapak. Bapak-bapak? Nggak, maksudnya ada klubnya sendiri namanya Ada. apa? Dulu itu gue punya Tariders namanya, karena kan gue Tariders. Star Riders. Ya jadi kan dulu kan gue barengan sama Kirflan kan, gitu. Nah terus di sana tuh bapak-bapak semua, jadi kayak, aduh kita jalan yuk ke mana gitu, langsung jalan hari itu juga gitu. Jadi kita nggak ada planning langsung jalan aja. Gue penasarannya, lo kenal sama bapak-bapak itu di mana? Ya, di di- sosmed kah atau di Bukan, komunitas kah atau di di mana? komunitas. Jadi mereka punya brand yang sama. Oh, di komunitasnya itu?
itu. Iya Komunitas gitu. cycling itu. Iya gitu. Nah terus juga gue punya geng cewek namanya Chan Mori, itu barengan sama Nabila. Oh, Nabila, ya, tahu, Nabila tuh Putri. barengan Iya. sama Nabila kayak gitu-gitu. Nah itu gue ada juga gitu. Kadang Iya, tuh, iya, ayo iya, kita iya. touring yuk, rame-rame gitu kan sama Kak Iput. Kak Ibu tuh siapa? Kak Iput anaknya Om Indro. Oh, Kak Iput. Iya. Om Indro Warkop, Kalau anaknya Om Indro Warkop. Violeta gitu ikutan dia nggak sih? Oh, Enggak ya? istrinya Mas Istrinya Anto. Mas Anto. Aku enggak, beda, Enggak ya? beda. Beda. Apa namanya si Beda. cantik atau apapun itulah. Iya itu. Beda cantik. Beda. Tapi kenal. Tapi Iya, kenal. kenal. Tapi kalau papasan nggak kayak mang. Nggak gitu. Biasa aja teman. Teman. Teman kita Tapi teman. ternyata si anak motor ini guys, begitu datang kan ke sini kan dia datang sini kan, naiknya mobilnya Fortuner. Iya, benar. Dan dia nyetir sendiri. Iya nyetir tuh sendiri. di belakangnya itu ada anhang gitu, jadi buat naro motor KLX. Oh gitu. Oh, makanya lo beli mobil yang begituan. Iya, benar. Karena buat touring-touringan juga Buat keperluannya. naro motor gua, misalnya gua lagi mau ke Hambalang nih, taruh Iya. di belakang, terus gua jalan ke situ. Terus dia ya tipikal orang yang kalau touring tuh sangat amat mengusahakan beneran touring. Benar. Jadi misalnya dia mau touring kemana jauh ya? Banyuwangi, Jogja. Jogja deh misalnya Jogja, mau touring Jogja. Nggak ditowing-towing tuh. Nggak ditouring-touring. Nggak, Iya. nggak. Dia ke Jogja aja Benar. udah touring. Iya, benar. Dari Jogja touring. Gitu. Iya. Gitu dia. Benar. Iya benar. Itu mobil yang dikasih bokap. Kok dikasih bokap? Itu mobil gue. Wah, Tam, kasih. Wah, Kan gua cuma nanya. Tam, ambil. Soalnya ambil biasanya STNK gua. biasanya duduk. Ambil STNK gua ya. Duduk. Tensi lo udah tinggi, lo duduk nih. Biar rendah. Soalnya ini jujur ya, mungkin fenomena yang terjadi, image-nya kalau ada seorang perempuan naik Fortuner, tuh banyak orang-orang yang memicingkan mata kayak mobil bapaknya dipakai nih. Gitu. Atau gini, Gitu. kok bokapnya ngizinin? Atau istri pejabat. Kalau ini enggak. Enggak, kalau ini istri enggak. pejabat enggak. Pasti pakai driver kalau istri pejabat. Banyak yang dapat Iya kan? juga. Ya kan image dulu drivernya pejabat. Makanya tadi waktu pas gue masukin mobil di studio, orang pada ngeliatin kata gue, ngapain sih ngeliatin? Nggak usah pakai anjing, nggak usah pakai anjing. Ngapain ngeliatin? Pertama kita tuan rumah, kita wajar ngeliatin mobil asing masuk. Dia siapa sih? Ya orang kita yang punya di sini kan, ada mobil asing masuk, kita pastiin itu siapa. Lu jangan Kalau orang mancing jahat gitu. gimana? Lu jangan mancing Mana ada gitu. orang siapa nih apa semua ini? Mana SNK? Di dompet gua! Nggak ada. Dompet gua, mana dompet gua? Berarti ini mobil udah kemana-mana ya? Udah kemana-mana ini? Udah nggak kayak mobil baru soalnya Udah, bentuknya. benar. Jujur aja. Benar, Jujur benar, aja. benar, Bentuknya benar. udah kayak Fortuner tahun 90-an. Benar. Iyalah. Tuh. Udah kayak nggak terawat. Tuh. Mana buktinya? LT Vinanda Philip Putri. No, Latania Vinanda Philip Putri. Mobil gua ini, coy. Iya. Tuh. Balik nama dari bokap kan? Iya. tetep ya. Dia cuma bayar 7 juta. Biar nggak kena pajak progresif. Iya, betul. Gitu. Ini mobil emang gue suka gitu. Jadi gue waktu itu memimpikan mobil tuh yang kayak truk gitu loh. Gue tuh Iya. suka mobil yang truk. Jadi mobil GMC itu gue suka. Iya, sebenarnya, iya, kayak iya. gitu-gitu. Iya berarti tipikal mobil-mobil di Arab tuh lu suka banget tuh. Iya. Ya kan? Harusnya rata-rata kayak gitu. Yang ban-ban gede. Lu nggak suka yang ada Escalade suka dong. Ya suka. bak? Bahkan nggak ya? Nggak suka ya? Kalau bak itu Kayak karena Hilux gitu-gitu? kecil. Karena Oh iya, kan, bukannya justru mereka apa namanya Bukan, enak karena- banget kalau buat bawa motor ya? Enggak ya? karena kan sebenarnya kalau motor itu kan tinggal gue pakein belakang itu tuh loh, anhang itu. Iya, anhang itu, Sebenarnya digantung. is oke gitu. Cuman kalau untuk barang-barang gue kan juga harus ada di dalam kan. Kalau misalnya cuma 2 gitu doang kan Oh, kayak kurang. Double gitu. cabin? Ya, iya maksudnya gue Iya itu. pengennya iya. Dia pengennya full Dia justru. pengennya full justru gitu. Jadi full, jadi yang belakang tuh tinggal additional aja. Jadi mobil ada berapa juga di rumah? Kalau mobil sih 2 aja. Dua-duanya Satu lagi truck. Dua-duanya Model Fortuner. truck. Dua-duanya Fortuner. Dua-duanya Fortuner. Karena buat keperluan, jadi dia bahkan main mobil untuk keperluan motor. Iya, Ngerti nggak? iya, Saking iya, ada iya. cintanya Saking dia sama cintanya motor. sama motor. suka gitu. Jadi sebenarnya dari si motor ini tuh gue udah kemana-mana gitu loh. Jadi pertama kali gue touring itu ke mana ya? Ke aduh gue lupa lagi. Iya tuh Cirebon, kayak pas di Cirebon. Bali itu sama ke Labuan Bajo.
Itu 1469 kilometer. Enggak, itu lu nggak ada towing sama sekali. Itu nggak gue towing. Labuan Bajo. Iya, itu ada di YouTube gue. Dari Jakarta startnya? Dari Bali. Oh, startnya dari Bali? Dari Bali ke sampai Labuan Bajo. Di Balinya Dari motor situ. siapa? Motor Cleveland. Motor Oh, gue, motor gue. iya, motor lu. Jadi motor gue dibawa dari Dibawa ke Jakarta ke Bali gitu. Dari Bali lu langsung ke Labuan Bajo. Labuan Bajo. Berapa kilo? 1469. Berapa iya. lama? 10 hari. 10 hari Jadi PP atau nyampe aja? 9 hari di motor. Ya, 8 sampai 9 hari di motor. Gue nanya, Lorenzo Lamas lu gua rasa. 9 hari di motor? Iya. Selangkangan lu panas gak? Enggak. Hah? Enggak. Makanya motornya dibenerin. Dimodif. Bikin nyaman lu. Bikin nyaman lu. Lagian Terus selangkangan tangnya dia juga. itu udah hari-hari ngelilit terus. Udah terlatih ngelilit rusuk. Jadi jok motor tuh udah empuk banget. Matain Jok tulang biasanya. motor mah kecil. Iya, matain tulang biasanya selangkangan saya tuh kata dia. Lagian motornya juga happy dinaikin dia. Iya, Ya. motor gua. Motornya? Oh, motornya bener. Motornya juga happy. Bisa. Gina nih yang Nah naik nih. gitu, nah gitu. Jadi sebenarnya apa ya, healing lah ya, terapi gue Ya. tuh adalah si touring ini. Si touring itu. Gitu. Termasuk sama si BJJ-nya juga healing buat Iya lu itu juga healing, kan. itu yoga menurut gue. Tapi kan lu orang Minang, kenapa lu nggak ngambilnya silat? Kenapa lu milihnya BJJ? Sebenarnya gini, awal-awal itu kan awalnya waktu itu gue nggak boleh ikutan yang kayak gini-gini kan sama bokap-bokap Pasti. gue, nggak boleh. Jadi gue tuh bener-bener nggak ada basic sama sekali untuk mengikuti silat gitu loh, nggak ada Iya. circle-nya, nggak ada kenalannya gitu. Nah kebetulan pada saat gue ikut Muay Thai kan gue 3,5 tahun tuh Muay Thai. Udah gitu gue tanding-tanding juga. Pokoknya gue tuh kalau misalnya ikut sesuatu tuh gue harus 100%. Misalnya nggak bisa tuh suka setengah-setengah doang. I cannot be in between. Jadi gue mesti kayak into Paham. banget gitu. Terjun banget Terjun banget. gitu. Misalnya kalau misalnya motoran, gue motoran banget gitu. Motoran Kalau tuh. misalnya gue Muay Thai harus Total, Muay Thai pokoknya harus total. sampai gue tanding nih gitu. Nah, Oke. begitupun juga dengan Jiu-Jitsu. Nah, waktu pas Muay Thai ini, muka gue menang sih, menang waktu itu. Tapi muka gue bonyok abis gitu. Pertama kali nih. Pertama kali, nah ngamuk lah, manajer gua ngamuk, manajemen gua ngamuk, di sidang lah gua. Begitupun juga dengan bokap gua ngamuk. Pokoknya ngamuk lah, chaos. Sorry, waktu itu lu masih nyari uang dari presenting nggak? Lah, sampai sekarang pun masih. Iya, Emang waktu itu kira lu- gua sekarang nyari duitnya di mana? Lu marah aja kerja lu ya? Lu gue suntik bius lu? Hah? Ntar gue wawancara kayak uyak-uyak mau lo? Hah? Kayak begini. Ya gimana Vina? Ya aku sih BJJ karena itu ya, mau gitu? Mau gitu kan? Hah? Jadi kita nggak ada emosi di sini. Abis kesannya kayak gua nggak nyari duit lagi di Bukan situ kesannya, sekarang. itu yang membuat manajer lu ngamuk Bahlul. Karena lu presenting masa, ya pemirsa, balik lagi nih, mau bagi-bagi hadiah sebelumnya. Dan ada make up. Gak bisa dong kalau bengap ya bengap aja. Nggak bisa, Iya bengap nggak tetap bisa kalau kelihatan. bengap. Bisa gua gini, ntar gua bilang sama kameramen gua, bang, ntar Kerepotin orang tuh begitu. Kerepotin orang kan. Tanggung jawab kalau jadi orang begitu itu. Kerjanya tuh fisik. Vin, manajer lu yang ini. Iya. Bener gak gue? Tanggung jawab kok begitu. Nggak tanggung jawab kan? Udah dewasa loh. Benar, udah. Udah. Iya. Udah nggak? Maaf ya, maaf. Ya. Heran gue dari tadi. Iya. Gue udah tahan-tahan nih ya, gue udah tahan-tahan nih. Tangannya keras banget. Lebay. Pak, tangan biasa ngebengkel motor. Kapalan semua dia. Dia kata kalau di rumah kalau ada temennya datang nggak dikenalin. Kenapa? Oli sini Oli. Vina ya. Vina. Iya sih kan. Ngoprek aja kerjanya. Tapi kok lu nggak aktifin YouTube lu lagi? Iya waktu itu soalnya gue banyak kerjaan banget di luar. Jadinya lah yang si YouTube ini nih nggak kepegang gitu ya, gimana? Gue keluar kota. Terus Itu yang gua handle siapa sih? tanding. Ada timnya nggak? Ada timnya, ada Sebenarnya, timnya. tapi ada timnya. talentnya berarti nggak ada. Gue-nya nggak ada. Dianya. mau gimana? Kan isinya riding tuh, Iya, YouTube lu kan. riding, motovlog. Kalau nggak salah, pas gue riset itu postingan terakhir 3 tahun yang lalu. Iya, 3 tahun yang lalu benar. Iya kan? Iya benar, Anjay. benar. 3 tahun yang jadi lalu. emang gue itu, nah waktu pada saat itu gue memang lagi intu-intunya banget tuh kan. Abis itu juga kerjaan banyak banget di sana gitu kayak. Ah, oh, maksud gua yaudah. kalau terakhir posting 3 tahun yang lalu berarti sibuk itu lu 3 tahun belakangan kan? Kenapa nggak gue 3 tahun ini kosong loh gue? Mendingan gue yang masuk ke YouTube gue itu. Yang menjual itu muka gue. Oke, sorry.
Lo bilang lo mungkin aja gue adek lo kayak apek ya. Begitu keganti lu turun Iya, subscriber. Yang penting ada konten. Gitu. Pokoknya intinya adalah nggak kepegang, tapi suatu saat sih pengen lagi gitu. Cuman sekarang kan gue lagi fokus ke jujitsunya nih. Iya. Lagi pengen apa ya? Pokoknya gue lagi pengen mencoba suatu hal yang baru juga di dunia lari, terus juga Oh, race Lo high lagi rocks. lari juga nih. Iya, karena gue mau tanding high rocks, race high rocks Astaga. 2026 Mei di Hong Kong kalau jadi. Berarti lu sekarang udah persiapan nih menuju Gue ke sana. udah persiapan, jadi yang gue nggak suka lari, sekarang gue udah mencoba untuk bisa suka lari kayak gitu. Jadi Karena gua- tujuan akhir lo High Rocks itu. High Rocks itu. Terima nggak lu kalau dibilang lu FOMO? Emang High Rocks FOMO? Nggak ada ya High Rocks? Kan? Sama kan Nggak. sekarang Ada orang banyak lari. Enggak. High Rocks denger namanya gue memuntah. Enggak, gue lari itu bukan karena larinya, gue lari menuju karena High mau Rocks-nya. High Rocks. Oh. Karena Lo tau High Rocks nggak? Lu tau High Rocks Tahu nggak? gua, Tahu iya. kan? Jadi Iya. beberapa stage itu kan emang Iya. panjang kan. Nah Iya. itu gue harus ngelatih kaki gue itu sebenarnya Iya, iya, iya. dari lari. Sebenarnya gue nggak suka lari. Cuman gara-gara High Rocks ini gue harus belajar lari gitu. Oh. Lo mau nyoba ini nggak kayak orang-orang apa? Hidup normal, mau nggak coba hidup Ini normal? normal. Kayak biasa Ini aja. normal. Dan jadi kan gue bulan Mei itu gue High Rocks. Nah itu masih ada waktu 3 bulan untuk persiapan World Champion gue di Las Vegas. World Champion BJJ. Jiu-Jitsu. Itu masih jadi goals gue sampai sekarang. Gokil nih orang ya. Iya Gitu. bener. Karena Jadi udah gua abis. tahun depan tuh udah Terlalu gua. banyak playlist dalam hidupnya. Iya betul. Tapi kejadian Terlalu banyak semua. bucket list. Tapi kejadian semua. Tahun ini udah kejadian nggak ada yang bilang semua. nggak kejadian kok. Iya, tapi seringkali itu tadinya nggak ada di bucket list lo tertarik, lo intuit banget gitu Iya, kan. iya. Total benar. banget. Tapi kita pengen tahu, lu punya sisi perempuan yang Ini? benar-benar perempuan. Entar dulu, bukan masalah pakaian doang. Ini apa? Gua minta tolong, bisa nggak lu namain rambut dulu, bisa nggak sih? Gimana? Bisa nggak? Ini gimana? Aduh, pusing banget gua. Ini gue udah kayak cewek. Enggak, maksud gua gini, lu bisa masak gak? Bisa. Apa? Kan gue orang Padang. Dendeng balado. Satu-satunya yang bisa gue masak tutup mata. Wah, itu dendeng. Kalau melek mata? Masuk gua kalau yang selain itu apa lagi? Selain itu Kan kalau ya, restoran Padang kalau jual dendeng balado doang nggak laku amat ya. Iya. Berarti kalau jam Minimal harus banyak. Mbak Tokok. Sama dendeng. Ya itu paling itu kan dendengnya yang lambo-lambo gitu. Apa sih? Yang Lembek, basah. basah, lembek. Ah, Iya, iya. gitu. Sama satu lagi gue paling bisanya kalau lagi lebaran itu rendang sih itu. Rendang. Itu Tapi lu udah masih- basic banget. Masih aktif lu masak di rumah? Kalau masak biasa-biasa aja. Oh. Ya maksudnya kayak terong, balado yang kayak gitu-gitu. Maksudnya masakan rumahan gimana sih? Sarapan lu apa sih? Kalau sarapan gue biasa kayak telur, roti, kayak gitu. Bule banget. Kalau misalnya gue Bule lagi banget. Aderai. Bule banget. Sarapannya sama Aderai sama. Telur, protein. Nggak ada bule-bulenya. iya kan, maksudnya gue Emang orang yang harus butuh energi banget aja. kalau misalnya gue lagi cutting weight itu tuh gue mesti ada di berat itu sampai 3 bulan ke depan gitu misalnya. Biasanya Jadi dalam gua rangka apa tuh? Buat tanding BJJ. Buat tanding BJJ gitu. Nah Oke. kemarin itu waktu pas gue ikut physical itu berat gue 53 kilo. Ternyata waktu pas gue lihat di semua peserta, Iya. gue yang paling kecil. Oke. Nah udah gitu lawan gue kan gede-gede, mampus ya kan. Jadi gue berpikir kayak oh ya udah deh, gue naikin berat badan deh gitu. Iya. Naikin berat badannya maksudnya masa otot gue yang misalnya tadi gue cuma berapa persen, sekarang udah 40% misalnya si Masa otot gue ototnya. gitu. Itu gue makan protein udah kayak orang gila. Kayak gimana? Telur berapa biji telur? 15. Per hari atau 15 per putih telur shot? ya? Per shot? Per shot. Per shot 15. Sehari berapa shot? Ya 15 itu. 15 itu sekali 15 doang. Sekali doang udah cukup. Oh. Udah gitu. Lu ingat yang kita ngobrol sama Aderai kan? Kan dia bilang kalau mau cepat kenyang dan segala macam Protein. dulu, Iya, jangan protein karbo dulu. Jangan karbo dulu. Jadi pada saat lo buka puasa itu, padahal lo nggak makan nih, lo Iya. jangan gula dulu yang masuk, tapi proteinnya protein dulu. Habis dulu. itu terserah lo mau minum apa, mau makan apa, terserah deh. Gua sampai sekarang masih bingung tuh ilmunya Aderai. Jadi lu kalau lagi makan proteinnya dulu, baru karbo. Jadi ayam, Nah, iya. nasi tawar, apa enaknya makan begitu ya? Maksudnya yang masuk ke badan lo jadi kosong nih gitu kan, udah. Habis itu terserah lo mau makan apa. Gue mau nanya sebenarnya sama Aderai kemarin, cuman dia keburu pulang. Apaan? Bang Ade, kalau udah keburu bentuknya nasi goreng gimana misahinnya ya? Gitu. Misahinnya gimana itu? Kan telur, Ini ya, ada nasi. soalnya dikit aja. Iya kan? Lu bisa pisahin Gimana dikit ya? lah, effort dikit. Gimana sih? Effort dikit gitu. Lu gudain kaseto lu. Kok gak seto? Gue masih anak-anak, gue masih anak-anak. Gue gampang Enggak, sakit.
Vin, lu kuliah kan di Cina Di Cina. Cina dia. D3-nya di Cina. D3-nya jurusan apa? Di jurnalis. Hah? Jurnalis. Lu jurnalis? Iya. Iya. Makanya dia jadi presenter. Iya S1-nya? betul. Jurnalis. Betul. S1-nya? S1-nya di UI. Ilmu Sekampus lu. Visip, gue di Visip. Iya, gue di FISIP. Apa lu? Apa lu? Ini anjing lah. Bangsat dia duluan. Lo saksikan. Dia duluan kan? Apa lu gitu? Dia duluan. Lo lihat kan? Gue lihat. Senang Gua lihat. Tapi ini kan perempuan. Nah, salah gua. Salah dah. Biarin biar keluarga gua lihat. Enggak. Hah? Udah. Gua nggak dulu. Udah tenang ya. Ini tamu Brengsek kita. Maksud gua kagak ada maksud baper banget sih lu. Maksud gua lu jurusan apa? Aku komunikasi. Oh, komunikasi. Gua admin negara. Gua SIA, Oh, ADM. Sarjana Ilmu Administrasi Negara. Iya paham. Di zaman lu berarti udah jadi fakultas belum tuh? Belum. Masih Gua di lulus baru. FISIP kan? Masih FISIP. Iya. Gitu. Ya lu udah lulus kan bedanya 5 tahun sama dia. Iya, Lu kan tapi udah 40 perubahan sekarang. 5 tahun itu Lu di kepala 4 UI. tahun Bisa sekarang. diem nggak? Kayak Jackie Chan ke kepala lu mijanya. Bisa diem nggak? Gak usah ngomongin umur terus. Gua sama dia itu masih di kepala 3. Iya dong. Lu udah kepala 4. Harusnya lebih dewasa nggak sih? Dari tadi demi Allah kepala lu kayaknya nggak ada umur deh. Dia mulu dari tadi kepala lu. Imajinasi lu yang lihat itu. Nggak ada umur di kepala lu. Oh gitu. Oh Gitu. jadi adik ini pendidikannya tidak dilupakan. Iya. Walaupun hobinya ekstrim-ekstrim. Betul. Tapi Iya. nggak kepake dong berarti sekarang. Pakai dong. Jadi pokoknya gini, intinya adalah bokap gue itu kenapa nggak mau ngasih. Pokoknya alasan sama bapak gue kenapa nggak boleh motoran, nggak boleh BJJ pas segala macam pada saat itu dikarenakan mereka tuh selalu ngomong kuliah aja dulu yang bener gitu. Jadi lu kelarin tuh Jadi semuanya gua biar lu kelarin bisa dulu hobi. semuanya biar gue seperti harimau yang lepas kandang. Iya. Udah tuh semuanya gue iyain Tapi gitu. gua sama dia udah jadi bapak nih sekarang. Apalagi dia punya anaknya perempuan. Kalau gue laki semua anak gue. Punya anak cewek cantik tunggal. Hobinya bikin giginya patah 5. Ya lu pikir aja. Gue sebagai bapak juga puyeng. Itu Emang? bokap gue Iya. baru tahu gigi gue patah itu 2 tahun yang lalu. Nyokap gue sebelum meninggal tuh baru tahu setahun yang lalu sebelum meninggal. Oh gitu. Berarti pada saat kejadian sampai beliau ini tahu, ini Iya. cukup lama tuh. Lama banget nggak tahu, udah Lah, bertahun-tahun nggak tahu. Kan pada saat kecelakaan itu lu balik ke rumah. Iya kan balik ke rumah, terus kan mereka kan ada di luar kota karena kan bokap gua kan dinas luar kota kan. Oke. Nah jadi nggak completely ada di rumah gitu, tapi pas ada di rumah masih ada sisa-sisanya, itu gua kasihin. Lu tau gak sih softland yang gede-gede banget itu tuh, yang kayak anime-anime Yang kayak itu. buat anak band gitu-gitu nah, juga. Jadi kan mata gua itu kan kalau kita tabrakan itu tuh dia tuh merah semua Ada gitu. merah darah. Iya. Iya, Iya. karena pembuluh darahnya pecah kan. Yes. Habis itu biru kan. Nah, itu tinggal gue kasih concealer yang bagus punya. Habis itu gue pakein itu biar nggak kelihatan merah-merahnya. Oke. Habis itu gue gini. Hai papa. Assalamualaikum. Hai papa. Assalamualaikum. Ah, udah. Giginya? Udah. Kan udah. Ya dibenerin, kan langsung dibenerin. Oh, tapi maksud gua nggak ada sisi apa-apa gitu Ya nggak ada. Kan bener, bagus. Dokternya bagus. Oh. Itu kejadian di Kejadian apa? gigi patah tuh di Di Bali. Bali. Iya. Berarti langsung berobatnya di Bali Di itu. Bali besoknya hari Minggu. Abis itu Seninnya gue ada meeting sama klien gue, sama manajer gue 2 orang. Aduh ya Allah udah stres banget gue deh pokoknya. Apalagi dia tuh. Apalagi dia. Manajer. Stres banget itu udah kayak bener-bener aduh ya ampun tolong aku hari ini Vin, aja. Tapi kalau ilmu BJJ kepake nggak lu buat hari-harian? Kepake. Semua yang gue lakukan itu bahasa Mandarin, bahasa apalah itu semuanya itu semua gue terapkan di keseharian. Jadi kalau nge-MC gue masih, terus film juga kemarin Mandarin juga gue masih. Lu beneran fluent bahasa Mandarin? Iya. Ajak ngobrol, Mal. Ayo. Yang Lu kemarin lihat nggak muka gue mirip lu? Goblok. Gimana caranya gue bisa Mandarin sih? Anda salah deh kayaknya. Aduh, pengetahuan umumnya jelek banget. ajak ngobrol. Ajak ngobrol sama gimana? Kan gua udah ajarin lu. Gitu, Iya, Oma. jadi 我很好谢谢 Ah, 你要我讲什么呢 Itu artinya nanti siang mau kemana? Nah gitu. Masa gitu. jadi pokoknya intinya apa yang gue sudah pelajari itu Semua lu pakai. sedemikian rupa harus gue praktekkan terus Apa ke kepakainya anak BJJ gue. harian tuh Kalau apa? BJJ harian kan gue ngajar. Gue kan Oh, punya 2. instruktur sekarang. Gue Kayak apa coach. sih namanya? Gue coach.
sebutannya coach. Kalau Coach, BJJ. iya, Kan kalau coach. taekwondo apa sih namanya itu? Ya kan gue masih Sabem. masih purple. Jadi kan kalau di jujitsu itu tuh ada tingkatannya, ada white belt, 4 strip, abis itu blue, purple, brown, black. Nah kalau udah black baru manggilnya profesor. Oh gitu, But I'm sebutannya still walk away. profesor. Ya, aku masih purple gitu. Jadi aku masih panggilnya coach. Oh gitu. Oh, jadi lu nggak? Kalau ngajar berarti Ya. private kah atau ada Ya ada gymnya? private-nya, ada gym-nya. Gue punya 2 gym sekarang. Enggak, sorry, kita ulang ya. Lo punya atau lo ngajar di tempat Gue gym? punya, gue bikin sekolahnya. Kita ulang lagi ya. Nih, lo punya gym, jadi lo punya gedung gitu, gym. Jadi gue punya sekolah namanya Kemang Jujitsu. Apa? Kemang Jujitsu. Kemang Jujitsu. Ya, ini adalah gue punya program, gue punya materinya, semuanya gue yang ngajar di situ. Ada kids, ada woman Bentuknya class, kayak sasana gitu. kesasana gitu. Oh. Nah gue punya teman gue punya gym, right? Nah teman gue punya gym, Vin, bukalah kelas di sini, oke? Oh. Di situ. Jadi sudah ada 2 kelas nih yang under lu. Under gue. Tapi nggak mungkin lo yang ngajar semuanya dong, Bertiga, Mas. teman-teman. Semuanya purple. Ada yang purple, ada yang blue belt. Semuanya cewek. Cowok, gue doang yang cewek. Oh. Lu rencana sampai ke black? Iya pasti. Profesor? jelas. Dia total, bro. Jelas. Dia kalau suka satu, dia Jelas, total. betul. Dia Itu mau, berapa la- dia mau ujung-ujungnya dia mau ngalahin Steven Seagal kalau nggak salah. Si rambut rapi itu, dia pengen retak gitu. Ya, itu berapa tahun Iya lagi? Prosesnya berapa lama lagi? Masih lama banget. Masih lama Pokoknya banget? gini, jangan kalian itu nggak apa ya? Gue itu bukan latihan nanyain apa mikirin belt ya, gitu. Gue yang penting adalah apa yang sudah bisa gue kasih ke anak-anak, ke anak-anak gue, dan apa yang sudah bisa gue achieve gitu. Tapi kan lu Itu tetap punya impian gue. keinginan untuk sampai tingkatan Pasti, tingginya gue dong. pengen banget lah. Dan Siapa yang nggak mau black iya, belt? kalau purple doang kan maksud gue lo mungkin terbatas hanya bisa ngajar di teknik-teknik yang segininya di bawahnya. Iya, Kalau iya. profesor kan lo bisa ngajar semua. Iya, iya. Dan profesor kan juga punya banyak apa ya, kayak lu bisa naikin orang beltnya lagi kayak gitu-gitu. Oh, punya punya otoritas itu dia. Ada ininya. Cuman balik lagi kan, belt itu bukan goals gue. Goals gue adalah title world championnya ini. Oh keren. Ini yang nanti akan Kan langsung udah- di Las Vegas. Yes. Kan Dan gue pergi itu, bukannya lo udah pernah ya? jadi gue kesana itu setiap tahun. Jadi gue udah 4 tahun kesana terus, 4 sampai 5 tahun kesana Enggak, terus. yang lo pernah menang tuh di mana? Di Asia? Yang world championnya? Iya. Itu tapi bukan, Asia. Oh, itu berarti untuk Asia. Untuk world Untuk champion Asia. belum pernah menang. Belum pernah menang. Dan itu akan ada di Dan itu setiap tahun ada di 2 tempat. Yang pertama yang adult itu ada di Long Beach, California. Yang satu lagi di bulan, pokoknya awal tahun itu di Long Beach, California. Yang akhir tahun itu di Las Vegas. Oh, yang adult di Yang adult di Lo California. kalau mau belajar, dia punya banyak video-video adult nih. Kasih dia mau ikut kelas yang adult. Vin, nomor handphone gue kirim linknya. Tapi gue gak tahu ilmunya apa ya. Pokoknya videonya adult ya. Pokoknya Gila sih. adult ya? Iya. Asal-asalan banget lu. Oke, sekarang waktunya Anjir. kita untuk masuk ke this Or that. yang pertama. Nih lo harus jawab cepet, nggak boleh pakai mikir. Oh Nggak boleh ya? pakai mikir, harus jawab cepat. Kalau nggak suka lagi-lagi disclaimer nggak boleh nyekek. Hajar lo ya. Yang pertama. Hajar nih, hajar. Pengen tahu gue. Orang kerjanya ngancem mukul. Yang pertama. Apa? Cowok metroseksual apa cowok dekil? Metroseksual. Kenapa? Ya kalau dekil bau. Enggak kayak Enggak, dekil belum tuh bau. Siapa tahu? Orang bengkel dekil nggak ada yang bau. Ada. ada. Ya ada, itu kata gue. ada. Bisa nggak bau. Ada. Lu nggak di Dekil nggak bengkel selalu. ada. Gue nggak di bengkel aja bau bagus. Itu. Cowok At least metroseksual kan kalau metroseksual kan dia wangi gitu. Gue tuh suka cowok wangi. Dan memperhatikan bersih. penampilan. Lu sih ini siapa nulis dulu ya? Jangan dekil makanya. Itu mah judul pasti jelek gitu loh. Cowok metroseksual berarti cowok yang sangat amat merawat dirinya. Kadang-kadang skincare atau apa, atau cowok yang metal aja deh. Tapi dua-duanya wangi. Kalau dua-duanya wangi ya metal. Oh, Yang itu metal. maksudnya. Pokoknya wangi, gue tuh suka wangi bersih. Wangi bersih. Wangi bersih. Lu pacaran sama Rinso aja. Menurut lo, dia masuknya karakteristik yang mana? Anjay. Asik ya Pokoknya gua. yang paling jelek aja Gua. pokoknya. Kurang ajar banget. Pokoknya yang paling jelek. Pokoknya lah. Yang kedua, Kedua. pas lu lagi BJJ, milih ternyata ada lawan lu nih yang bau ketek atau dia keringetan tapi keringetnya masuk ke dalam mulut lu.
Hah? Ini yang bikin gue waktu itu menolak tawaran Mike Tyson untuk sparring. Gue paling geli ngeliat petinju kalau udah nempel-nempelin muka gitu tuh. Mike Tyson lu tolak, Chris John lu terima. Chris John waktu itu lagi wangi-wanginya. Geli banget gue kasih. Gue orangnya gelian. Ya mendingan bawa ketek lah ya, habis kalau masuk mulut geli banget. Katanya, Iya kan? katanya dia sering begitu, emang sering? Ya sering sih. Anjir, Cuma kan at least gue udah ngomong ke murid-murid gue, yang bawa ketek, yang bawa mulut lo gosok gigi dulu ya gitu, atau Iya, lo bawa mulut pakai berasa deodoran ya? dulu ya, berasa Ya banget iyalah. pusing. Lu Gitu tuh ya? pusing gak sih? Nafas keluar di situ. Pusing tahu. Kayak berantem sama orang puasa. Bola lambung ya? Iya. Bola lambung kayak gitu. Coba lu bayangin kayak gitu sejam. Enggak, Capek makanya gak lu? gue geli, gue Nah, orangnya makanya. gelian. Ya terus anak-anaknya juga ngomong, ya coach juga jangan lupa gosok gigi ya. Kalau gua mah yang wangi. Begitu datang wangi gak gue? Enggak tahu. Iya Wangi gak? Wangi gak? Wangi gak gue datang tadi? Lu perbaiki deh perilaku lu antara nanya sama ngancem. Ngerti gak? Gue tadi ngerasa diancam soalnya jujur aja. Wangi. Vina Wangi, beneran wangi. wangi. Wangi gak? Wangi, Iya, enak. wangi. Ya udah tadi gue wangi gak? Wangi. Iya. Lu udah 3 kali gue ngeles ya. Ini parfum Kalau apa? nggak biru. Hah? Parfum lo apa? Ada deh. Ada. Nggak boleh ada yang tahu. Entah Enggak, ini semua mirip orang. sama bini gua parfumnya. Anak motor, parfumnya Fastron. Yang ketiga, split bill apa ditraktir? Apa? Kalau kencan, ini ada pertama atau keduanya nggak? Sembarangan kencan aja, asal kencan. Jadi gini. Kalau udah bertahun-tahun mah harusnya mah traktir aja, apalagi kalau udah menuju ke Ini pernikahan. nanya gua ya, bukan Gue nanya mau lu. jelasin, gue mau jelasin. Jadi lu yang nanya. Gue mau jelasin pertanyaannya. Jangan Gue mau jelasin pertanyaannya doang. Heran gue, Iya, lu tuh oke. nanya bagian gua mulu. Enggak, aneh ada yang gue mau dari hidup lo itu ribet. Jadi apa? Kalau gua itu nggak suka split bill karena ya males aja kayak orang susah. Jadi kalau mau, gue yang bayar sekali atau lo bayarin gue. Jadi mungkin adegannya kalau dia ngelihat teman kencannya nih, Ya. kok nggak ada inisiatif bayar ya? Ya Ya udah udah, gua aja gua bayar. Bayar aja. Tapi habis itu sambil Suatu meeting. time. Iya. Kenapa lu Jangan nggak ajak bayar aku lagi ke tempat ini. Lain kali. Oke. Iya sayang. Terus dia gini, lain kali kalau lu kencan sama cewek lain bayarin. Lain kali tahu diri gue. Gitu. Tapi lu gak kayak pembuli gitu kan kalau sama pacar ya? Gue jadi takut deh ini. Takut apa? Gue gak maksudnya kesian Emang lu cowok-cowoknya pacaran sama dia. dia? Kesian cowok-cowoknya dia. Enggak. Oke sayang. Enggak, gue baik kok. Lu coba banget sih sayang. Ada nggak yang ketika lu lagi pacaran sebel lu piting gitu? Oh iya jelas ada. Hah? Ada lah. Gue kalau misalnya ribut gitu kan sama orang ya udah gue ayo kita selesaikan di matras. Bukan ribut sama orang, sama Ini pacar apa? lu. Pasangan Udah, lu. kita Selesaikan ribut di matras. Iya. Nggak mau spring bed. Gue udah nggak sanggup lagi. Episode selanjutnya gue ganti. Dari tadi ya. Lu udah tahan tau gak lo? Oke, Maksud yang gue. keempat. Dia bilangnya nggak Pas boleh dibanting, piting. pas Dia bilangnya nggak dibanting. boleh piting kan? Pas Gua tabok dibanting. aja. Kesel banget gua. Lebih empuk kalau spring. Yang keempat, diserang netizen atau diposesifin cowok? Enggak, kayaknya dia yang posesif dah. Ih, tahu-tahuan lu emang lu siapa? Iya, lu kenal aja baru. Lain udah sejam lu. Sotoy banget lu. Gue itu petugas dukcapil di tempat lo. Lu nggak tahu. Gue tahu semua tentang keluarga lo. Yang mana, Vin? Gue mending dijulitin netizen karena kalau sama Cowok. itu gue gak pernah posesif. Kalau misalnya nih cowok gue nih, sumpah, lu Iya. tanya semua mantan gue yang tahu. Iya, percaya. Ya gitu. Gue tuh gak pernah posesif. Kalau misalnya lu mau dugem silakan, kalau misalnya ada yang mau ambil. Apaan maksudnya? Misalnya kalau cowok gue dijodohin sama cewek, terus dianya mau, ya ambil, gue cari yang lain gitu loh. Jadi gue nggak ribet orangnya. Oke. Kalau mau silakan, kalau nggak mau ya, kalau mau tetap mau gue silakan. Sejak lo punya hobi-hobi lo yang luar biasa ini, lo sempat pacaran dong? Iya dong. Pernah ada yang melarang dan akhirnya khawatir sama kayak bapak lo nggak? Enggak juga sih. Nggak ada, kan Nggak udah ada. tahu dari awal. Udah tahu dari awal, iya. Jadi semuanya diizinin tuh sama cowok Diizinin lo. aman-aman aja karena Saya kalau aku mis- mau touring kalau- enggak, kemana-mana jadi gitu. Karena kalau yang larang-larang ya gue putusin. Iya. Itu iya, udah iya. pasti gitu. Ya ngapain? Filipe. Siapa aja?
Kalau nggak salah ini deh, kebanyakan tuh baret ungu gitu-gitu mantan-mantan dia. Tapi gue nggak ada yang tahu karena gue nggak. Kok nggak ada sih? Nggak ada kan? Nggak ada loh dia. Mau gue spill. Nggak ada. Siapa? Gue kan dukcapil daerah dia. Anggota. Tapi Emang pas dia pacaran harus ke Dukcapil? Itulah yang bikin gue nggak punya informasinya. apa hubungannya? Nggak ada, Vin. Emang nggak ada, gue emang underground. Nggak ada yang Berarti tahu. nggak pernah, keriting, bewok, coklat. Lo mau gue panggil semua, ini pakaian lo baru nengok. Fokus ke gua. Ntar dulu gue lagi Berarti nyari. nggak ada yang seleb, bos. Jangan salah. Jangan salah. Ada satu yang gue tahu. Oh iya. Ada satu yang gue Seleb, tahu. selebnya seleb yang mainstream atau selebgram gitu-gitu? Siapa? Ada mainstream. Siapa? Berarti nasional tahu. Terkenal ke nasional. Ada. Ntar. Siapa nggak? Siapa? Siapa? Depannya apa? Depannya apa? Depannya bemper. Depannya siapa? Depannya apa? Depannya apa? Jangan sama dia. Ayo depannya apa? Siapa kak? Siapa kak? juga tahu. Siapa kak? Siapa kak? Lu jangan ngomong ke dia. Siapa kak? Siapa? Depannya apa? Gue tiba monitor lu. M. Depannya M. Ngaku lo pernah sama Mahmud kan? Mahmud. Nama mantan lo Mahmud kan nama om gue. Nama vintage. Gue nggak pernah marah. Mahmud nggak harus Arab ya? Mahmud kenapa harus Arab? Bener nggak? Kalau bilang om lu Iya Arab. sih betul. Vin. Pasti. Bener nggak? Bukan M yang mana sih? Aduh, masa Eh. kata yang mainstream banget. Ya dia punya podcast juga sekarang. Ingat gue. W. Lah, gue sih. P. J. Bisa jadi. T. Bisa jadi. Enggak M, dia sekarang punya podcast. Dia sekarang punya podcast. Mahfud MD. Anjing. Anjir. Itu gue gak tau sih dibeli apa enggak, terserah lu dah. Gue subscribe lagi podcast itu. Aku suka kontennya. Kontennya ngasih tahu betapa ribetnya negara ini. Gue mau menanggapinya. Iya, betul. Makanya gue bilang terserah lu Ini pada menjadi ada. podcast gue terakhir lagi di sini. Berarti bukan M ya? Kayaknya gue nggak punya mantan M deh. Nggak Coba deh ada. nanti gue lihat. Panggilan kali, panggilan bukan? Ada. M. Nggak ada. Misu. Bodo amat Udah lu. Tata. Jorok lah, muncrat. Oke, lanjut. Jangan mukul terus. Tadi kan muncrat bukan. Orang hobinya mukul banting. Oke, sekarang Gua- kita masuk ke salah satu segmen di mana kita akan mengomentari video dari Dashcam Indonesia. Oke. Ini sudah dikurasi oleh Om Mobi. Oke. Oke, jadi ini persembahan dari Om Mobi juga dipilih. Video pertama, ini dia videonya. Sebagai anak motor. Ini kebetulan kan gue nggak lolos tes SIM ya. Ini nggak boleh lebih gede lagi. Apa ini yang terjadi? Ini apa sih? Ngapain Nggak sih ngerti. dia? Oh my god. Yang bawa motornya bocah. Aduh, pantat kanan itu. Anak sekolah ya itu ya? Iya. Hah? Nggak apa-apa, tapi dia langsung berdiri tuh. Langsung bapaknya. dibentak tapi Wah, gue tahu bapaknya punya kodam cakep banget. Kodamnya cakep banget. Iya. Kagak, pipi pantatnya tebel. Iya dong. enggak, menurut lu di kondisi kayak gitu yang salah siapa? Ya bapaknya lah. Ya enggak, anaknya juga nggak berhenti. Harusnya kan kalau misal di jalan kecil kayak gitu kan harus rendah ininya. Kecepatannya. Terus si pemotor juga nggak pakai Iya, helm. nggak pakai helm. Sebenarnya banyak yang salah kalau kata gue, si bapak juga ngeliat kanan kiri. Ya, Iya, itu. dia langsung jalan iya. raya. Cuman yang paling salah itu adalah yang bawa motor karena Ya. yang bawa motor harus menghormati pengguna jalan. Ya, oke. Gitu. Gitu. Yang Hati-hati kedua, di persimpangan, kasih tips utamain yang jalur lurus bukan yang mau belok. Itu loh. anak sekolah lagi. Ya kan? Ini emak bapaknya gimana sih ngasih motor umur segitu gua aja. Sabar. Anak sekolah lagi. Kuliah dulu. Iya, sabar. Nggak pakai Di konten ini kita nggak usah ngejudge ya, kita cuma komentarin videonya aja. Kita nggak tahu apa yang terjadi sama mama bapaknya. Tapi itu alasan sama bapak gua juga nggak ngasih motor pada Yes. umur segitu. Lu pakai motor umur berapa pertama kali itu? Ya berarti itu 20-an, gua Udah gede. 26, 25. Oke. Nggak dari kecil dia naik Gila motor. sih, ini gila sih.
Jadi sebenarnya kalau di jalan itu ketika kita di persimpangan, yang lurus itu harus kita utamain dong. Iya, karena kan? itu jalurnya dia. Jalurnya dia Iya. kan. Nah, gitu Tapi tuh. apapun itu sebenarnya mau jalur kita atau enggak ya di persimpangan ya lu pelan-pelan lah semuanya Iya, gitu loh, nggak benar. main. Oh, namanya orang kalau udah di persimpangan Iya. mah pelan-pelan. Iya, pikirin baik-baik lo mau Iya. kemana. Nih, Susi video apa ketiga, Dewi? detik-detik bocah bonceng 3 tabrakan dengan pengendara lain. Bocil lagi, lu gua sunat lu. Karena Kata dia, iya mau. Kebetulan nggak ada biaya nih orang tua saya. Iya mau kak sini kak. bocilnya Kakak ngemeng aja kakak. Ditungguin nggak datang nih. Udah saya telanjangin di sana. Udah begini. ya? Mana? Kak, katanya mau sunat. Kavina mana Kavina ya? Capek banget. ngomongin BJJ lagi. Kita Oke, balik oke, lagi oke. ngomongin Iya, iya, masalah BJJ. Kan lu kan hobi banget, gue pokoknya setiap ngeliat di podcast tuh pasti ada aja lu masukin orang, Ya. si laki, Close guard. Masukin orang kemana? PNS? Apa calok? Masukin orang. maksudnya dia tuh Ke guard. Iya. ngeguard ya, Iya, namanya ngeguard ngeguard. gue. Iya itu close guard. Itu sampai masuk selangkangan. Iya benar. Lu risih nggak sih? Enggak dong. Enggak. Ngapain harus Kita yang risih lihat. Dia mah santai. Bukannya kita enak ya? Iya. Makanya mau nyobain enggak? Enggak. Enggak, gue udah lihat enggak Mau semua. nyobain enggak? Semua yang nyoba sama lu tulang rusuknya hampir patah. Enggak itu Enggak, mah. tapi lu kalau nyobain emang beneran maksimal Maksudnya banget biar sih. kalian tahu oh Betapa ini sakitnya tuh, gitu ini ya. tuh begini loh gitu. Karena gue mengedukasi orang-orang di rumah juga kan kalau kayak gini tuh tidak semuanya tuh seksualitas Iya gitu. betul, iya betul, paham. Gitu. Enggak bentar, dari cara lo mau nyobain enggak? Lo duitin ini ya? Ya ini lo duitin, ini lo duitin, ini lo duitin nih. Mau Ya nyobain udah. Mas? 20 sini. Nah, cobain dulu. Kalau gini, sebenarnya efektif atau enggaknya itu gini. Jadi kalau misalnya gue ngasih tahu ke kalian, misalnya ada cewek-cewek datang ke gue Iya. nih, gue tuh punya kelas woman self defense. Iya, Oke. itu perlu banget. Jadi gue itu punya kelas 1 itu dalam waktu 1 minggu itu buat cewek-cewek atau ibu-ibu, Oh, anak-anak. intensif ya, Bu? Iya, nah itu tuh supaya berani datang ke gym gue dan belajar Brazilian Jiu-Jitsu tapi yang woman self defense. Jadi gue itu bikin materinya itu sesimpel mungkin. Jadi sekali datang aja Udah hafal. udah hafal dan udah bisa langsung dilakukan karena Oke, benar-benar segampang itu gitu. Dan gue itu mengajarkan mereka bagaimana untuk berpikir dan tidak takut under pressure gitu. Jadi benar-benar kayak real time-nya, gue ada simulasinya yang kayak Ya. gitu-gitu. Ya. Jadi kelas itu gue buat cewek-cewek supaya menaikkan self esteem-nya Iya. gitu. Nah, biasanya tuh yang datang tuh ibu-ibu sama anaknya kayak gitu. Jadi kan sebenarnya mereka tuh mau kan. Iya. Cuman karena banyak stigma-stigma di luar sana yang kayak gua aja deh, gua disuruh BJJ dibilanginnya A, bilanginnya B gitu kan. Iya, iya, iya. Nah, gua itu mau ngasih tahu ke mereka, gua tuh punya kelas ini, lu nggak usah takut untuk belajar Self-defense olahraga itu. sama self defense gitu. Apalagi kan cewek-cewek sekarang kan banyak banget yang dilecehin sama apa namanya? Orang-orang di pinggir jalan dan segala macemnya. Kan ojek online. Oh iya. Oh iya benar. Kasusnya. Iya, Kasus kasusnya ojek banyak. online tuh udah sering banget, itu udah paling setiap orang datang ke gue tuh, iya kak ojek online, itu tuh udah pasti gitu loh. Jadi Kalau mungkin di Transum kali ya. nah Transum. transum kayak gitu. Jadi kalau orang udah pernah belajar, itu kan dia, oh gue udah pernah belajar BJJ nih. Nah Ya. itu akan keluar tuh aura beraninya, aura percaya Oh, iya. dirinya. Iya. Sebenarnya itu yang mau gue bikin ke orang-orang. Bukan untuk kasus ketika pelecehan itu terjadi Iya. doang. Jadi sebenarnya gue itu ngajarin ke mereka, oh ya lu bukan ngajak ribut semua orang, bukan. Lu Enggak. menghindari posisi itu. Tapi preventif betul. Tapi kalau misalnya lu sudah datang kejadian itu, lu Iya. tahu apa yang harus lu lakukan. Iya. Betul. Oke. Dan- Berarti sekarang Apa? lu mau nyoba nggak? Enggak. Atau gini, ya udah tangan. Tangan kenapa? Tangan, misalnya. Gua mau nyoba. Lu jadi, Gue mau nyoba tapi bukan pas lu pakai jeans. oke? Emang kenapa? Ntar dulu. Kamu tuh pakai apa? Ntar dulu. Pas lu pakai daster. Ayo. Gas, aneh. ada dasar Itu nggak? lebih aneh. Nggak ada daster. Emang kita apaan kelompok PKK? Ngapain kesini daster di Atau sini? yang gampangnya aja. Jadi biasanya tangan sih. Tapi hati-hati ya. enggak, lu jadi ini, lu jadi abang ojek online-nya. Terus lu tahu nggak sih? Lu kasih kasus begitu ya? Iya. Yang keren-keren Gua tuh kan? Bukan. Jadi Gimana sih jadi biasanya? misalnya jadi kemarin itu ada kasus. Itu semua orang tuh pada nge-tag gua pada saat itu. Apa? Jadi Kak, tolong kok kalau kayak begini gimana caranya? Jadi dia lagi di ojek online. Nih, gua lagi Ya kan? dari Di depan. motor. Nggak, lu di sini nih. Nih. Kan begini nih mobil nih. Mana sih gua? Iya bener begini. Oh, bener, iya. Iya kan di Grab. Oh, mobil. Di Grab. Pakso. Gua mau ngomong takutnya nanti
gimana lagi? Bukan taksi online, bukan Iya, ojek taksi- online, berarti bukan iya, motor. taksi online, oke? Ya dari sini. Nah ini cewek dia. Bentar, sabar. Blockingannya berantakan nih. Oh iya. Begini ya, gini kan. Nah biasanya tuh dia suka Ya, gini ya? pegang-pegang. Ya, kayak gitu. Ya gitu. Nah, oke, coba lu pegang-pegang gue. Pegang. Lo pegang ke belakang. Iya bentar. Nama-nama buah. Lu megang nggak begini. Gimana Lu sih? megang tuh begini-begini gitu loh. Grepe-grepe. Pegang, ambil sapu tangannya bawa sini. Tap nggak? Tap. Ngerti nggak? Ngerti. Kenapa? Terus ada yang bilang kalau misalnya nanti nabrak gimana? Nggak mungkin nabrak. Di sini kita udah pegang kontrol, right? Di sini. Dia kan ngerem nih. Iya, Bu, bentar, ampun bentar. Bu. Kunci. Ya. Lu mau gue lepasin atau mau gue patahin nih? Lu bawa jangan. gua ke kantor polisi sekarang. Jangan Bu. Kantor dia polisi dulu jauh, Bu. tuh. Ya, pasti lu suka kenapa? Karena Ibu kita pegang lagi di kontrol. Baduy dalam, Bu, nggak ada kantor polisi. gitu. Di Baduy dalam. Ngerti nggak maksud gua? Iya, ngerti, Jadi paham. kita bisa pegang kontrol gitu loh. Iya. Berhentiin gua di sini, berhenti, buka pintu mobilnya. Ini, Pintu buka. mobilnya buka, Ceklek, langsung ceklek, cabut. buka. Gitu. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Tapi kalau dia bawa senjata tajam, Nggak bisa juga ya kalau lagi begini, Pak. Mau ngambil gimana? Gimana caranya? iya nggak tahu. Ini kan Coba. segala kondisi kan bisa aja Coba. terjadi kan. Jadi gini. Ini kejadiannya adalah oke. Kalau misalnya bawa senjata tajam, Iya. balik lagi ya. Kalau Kemana misalnya bawa senjata tajam, Gue jadi apa nih sekarang nih? Gue kalau mau jadi pohon, gue jadi pohon. Kalau mau jadi kupu-kupu, gue jadi kupu-kupu dah. Setelah udah kupu jadi apa nih? maksudnya balik lagi ke Oh, posisi kita posisi awal, oke. Oke. Aduh, pokoknya intinya kalau misalnya banyak yang orang yang ngomong, tapi kalau misalnya orang yang bawa pisau gimana, bawa pistol gimana segala macam. Itu yang lagi kita takutin saat ini soalnya. Oke. Tapi apa yang terjadi kalau tidak bawa apa-apa? Kita kasih lah, kesian dia. Pak, saya nggak punya apa-apa, Pak. Tolong. Yang kita punya, Benar. yang kita punya itu adalah badan kita, yaitu weapon kita. Nah, punya weapon kita tuh apa ini? Ini Sin ini semua weapon kita. Ini sin, ini blade gitu. Jadi kita Sin bisa tuh maksudnya sin. Iya, sin itu apa? Sin. Apa tulang? Iya, tulang Lu teriak tuh nggak menjawab gitu ya? Sin itu apa? Ya gue Itu nama panggilan bokap gua loh. Muksin namanya Muksin. Dipanggilnya sin. Makanya di bapak gua aneh buat dia. Lu nggak menjelaskan apa-apa soalnya. Sin, oke. Sin gitu. Jadi memang ini adalah weapon kita yang ada di badan kita Iya, ini. ini yang Jadi, kita pakai. Ini yang kita pakai. Jadi gue kalau misalnya lagi di jalan, gue udah ada udah self esteem gue tuh udah tinggi, percaya diri gue tuh udah ada. Terus gimana cara gue jalan, gimana cara gue duduk, gimana gue ngeliat sekitar, itu tuh udah otomatis aja karena gue udah belajar. Nggak refleks dia. Nggak usah digituin. Nggak Boleh nggak dipancing nggak? Nggak refleks dia. Kan maksudnya. Kan Karena dia mau nggak merasakan aura jahat dari lu. Aura mesum ya, gede. Makanya dia diem aja dari tadi. Oh dia kan ini apa tolong, cuma nafsuan aja gitu. nggak ada setan. Lu gila lu. Lu branding gua hancur banget setan. Aduh, jaket mahal gue. Keren. Ada lu apa begitu? Harus diklaim. Si ngerti juga. Tapi gue pengen nambahin sedikit soal si self defense yang lo ajarin, terutama yang Coast Guard itu. Ini ada yang mau nyobain nih. Mumpung gue di sini. Yaudah, mumpung lo di sini lagi. Iya, kapan lagi mau nggak? kan? Ini gue edukasi lo. Tapi jangan sakit-sakit. Nggak sakit. Ya. Nggak usah nutar. Bini lu ngamuk. Nggak, bini gua aman. Udah. Jadi sebenarnya nih ya, sebenarnya yang orang-orang bilang kayak, aduh ini enak. Sebenarnya kalau mau diperkosa, lu harus perhatikan pada saat close guard, ini si kaki lo ini, pantat lo ini harus ada di atas. Iya, betul. Jadi nggak akan bisa masuk. FYI gue udah gak bisa napas nih sekarang. Nah, abis itu Salah tahu lu aja, anjing. squeeze kayak gini. Jadi lo bisa kontrol dia punya badan ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri gitu. Nah dari sini lo bisa ambil satu tangannya dia, masuk, lo bawa ke sini, arm triangle. Masuk ke arm triangle. Oke? Dari sini, ya kan? Gue kerek doang. Mukanya ada di kamera kayak begini. Aduh, tidak bangsat. Astagfirullahaladzim. Aduh.
Itu juga bisa. Jadi ada banyak hal gitu. Triangle juga bisa. Boleh izin dulu nggak? Jangan tarik-tarik aja. Ini suami orang. Sekarang aja lu bilang suami orang. Dari tadi gue udah bilang begitu. Tadi aja enggak lu. Lu bikin gue merasa. Ayo. Iya, coba itu ya. Coba ya. Nih, tapi enggak, ini abis ini gue mau ngasih highlight juga, oke? Ayo. Misalnya gue adalah pelaku kekerasan seksual, oke? Berarti kan biasanya posisi seperti ini umum. Terus gue gini-gini nih. Mampus lu. Sakit. Mal, ngomong apa? Ngomong apa? Aduh, gue mau tap, itu dada lu bang. Bener. Lu posisinya yang lain dong. Yang ini nggak bisa tap. Goblok. Mata gue. Jadi gini. Gue itu kan pernah ngobrol sama LSM perempuan juga kan. Udah nggak mau. Habis. Thank you ya. Orang gila sih. Jadi sebenarnya suara lu kok beda sih? Iya, karena mungkin cekik kali ya tadi. Tapi sebenarnya kekerasan seksual kepada perempuan seringkali terjadi itu dari orang dekat. Betul. Bapak. Iya. Biasanya keluarga sendiri atau suami sendiri. Gitu. Adegan itu umum terjadi di kasus kekerasan seksual domestik. Oke. Jadi ilmu dari dia yang apa tadi namanya? Oh, close guard. Close guard itu penting Close guard. sekali. Penting. Cross guard apa close guard? Close guard. Jadi intinya kaki lo menyilang begini. Iya, dan di terus atas di pinggang. Pakai otot ini ternyata ya? Iya, betul. Gue pikir pakai dengkul. posisi pantat lo itu harus ada di Di atas perut. Di perut. di perutnya dia. Yes. Dan habis itu lo ikat Squeeze. kenceng. Yes, squeeze. Lo squeeze, Yes. jadi lo bisa narik dia Narik ke kanan, atau ke kiri. Betul. Lo closing gue nggak halup. Gitu. Jadi itu yang pertama. Kalau misalnya lu bilang kayak Vina pernah nggak melakukan ini di luar gitu. Jadi waktu itu gue pernah ada satu tempat. Satu tempat ada salah satu orang yang ngajak gue joget. Oke. Terus gue Oh, ini nyata nih maksud lu? Ini nyata. Kasus, Terus oke. gue bilang, sorry ya, gue bilang gitu. Saat gue tuh pokoknya ada kompensasi 3 kali sama orang-orang seperti itu. Oke. Maksudnya gue tahu lah, maksudnya gue nggak mau yang sok yang kayak ih apaan sih lu nggak gitu juga. Iya. Gitu. Gue kayak oh namanya juga lagi kayak begini ya udahlah kita asik aja. Tapi kalau misalnya gue udah bilang enggak ya enggak. Nah, abis Party itu lah ya ini ya. Ya, adalah 3 kali kompensasi itu terjadi. Gue udah kesel, itu orang gue hip throw. Hip throw Apa apa tuh? Gini. Boleh jelasin aja nggak sih? Nggak usah dicontohin. Yang gini bukan? Iya. Iya kan? Iya. Dibanting kayak iya. gitu. Iya. Boleh dia nggak? Lihat kan Ini sakit. Ya kan? Misalnya kan gini nih ya, yang gini nih, dia gini kan, gini. Gitu kan? Jangan dibanting, Vina. Vina jangan, Vina. Bentar, Vina. Salah lagi. Enggak, Sakit. Sakit. Bukan, dengerin. Sakit. Dia ringkih banget. Oh, ringkih, ya udah. Dia ringkih. Dia kuat banget. Sini, Vin. cobain, Dia aja, cobain. Vin. Iya kan? Mau Iya, nyobain bener. nggak? Nggak usah. Ya udah. Tapi kita paham. Yang Tapi gini lu tahu kan. kan yang begini? Iya tahu. Oke, lo mau kita reka ulang kan? Berarti si cowok itu ketika lu ditolak 3 kali, Dia suka meluk-meluk gini tuh kan, di pinggir tuh nggak? gitu. Oh, langsung. Oh, dia langsung. Dia tuh gini-gini. Makanya sama dia di bang. Ya, enak gitu. banget. Nah, waktu pada saat itu tuh orang tuh nggak ada yang mikir gue gimana sama dia. Gue bilang aja, oh lagi pusing nih, lagi pusing gitu. Cabut. Oh, saking riuhnya tuh Riuh habis. nggak ada yang tahu kalau dia ngebanting. Iya, benar. Kata kayak jatuh aja gitu. Iya. Dia pada ketawa-ketawa anyway gitu. Kemabokan, kemabokan. Iya. Padahal sini bocor, ya, tangan sengkle. Ini bukan Dia minuman deh ini. ketawa-ketawa malah terus kayak gue udah ngamut kan cabut gitu. Intinya gitu. Pokoknya intinya adalah apa yang sudah kita lakukan kita bisa jaga diri itu yang paling penting sih. Iya, setuju kalau itu. Tapi ngomongin fisikal Asia Yes. itu udah sampai mana? Udah bakal tayang 28 Oktober. Jangan lupa ditonton di Netflix. Itu berarti lu akan melawan siapa aja? Gue akan melawan 7 negara lainnya. Ada Mongolia, Australia, Mongolia. Australia, Korea, Hah? terus apa lagi ya? Lupa lagi. Yordania, Enggak. Semua Asia. nasi daria, Nasi dari semua iya. Thailand. Terus Filipina. Sebentar, itu 8 negara. Ya, Setiap negara ngirim berapa? 5.
Lu salah satu dari Indonesia? Iya. Berarti Indonesia ngirim 5 juga? Iya, ada Lu? gue, Jeremia, Maria Selena, Oh, Maria Selena. Iget, sama Glenn Victor. Maria Oh, Selena. Markus Gideon, sorry, 6 orang deh. Markus Gideon Bultang. Iya, 6 orang, sorry. Maria Selena presenter dong. Iya bener kan? Atlet basket. Oh iya basket. Maria Selena tuh, makanya gue Iya. kaget juga gue. Iya. Ada Markus Ada Gideon. Sinyo, iya. Terus menurut lu yang paling susah dari negara-negara itu yang mana? Kompetisinya maksudnya apa Iya. namanya kompetitor? Iya. Semuanya susah sih, mereka benar-benar kompetitif banget dan kuat-kuat banget sih, sumpah. Tapi model kompetisinya berarti kayak physical 100. Iya, Gua tapi nonton itu. kita bergu. Oh, pakai tim, Iya, bukan tim. individu. Betul. Physical 100 itu kalau lo belum pernah nonton ya, Mokes. Jadi menurut gue dia adalah bukan olahraga, program yang paling adil untuk mengetahui kemampuan fisik orang. Karena nggak serta-merta orang yang paling gede ototnya yang menang. Ya. Benar. Challenge-nya tuh bener-bener imbang antara kelincahan, Iya. kekuatan gitu-gitu, lucu tuh. Justru Iya. kita pas ngeliatin yang orang yang ototnya gede, Iya. dia paling gampang tumbang kan? Dan sering kesulitan nggak ada Iya. untuk challenge yang Karena lain. dia nggak fleksibel kan Iya, badannya, akhirnya gitu. artikulasi Modelnya kayak gitu pergerakannya berarti? dia. Modelnya kayak begitu. Berarti maksud gua kan Markus nggak gede-gede amat ya badannya secara fisik dibanding siapa tuh dia tuh lagi tuh? Siapa? Yang si Iget, kayak Iget. binaraga itu. Iget. Iya si Iget. Iget kan buset kayak raksasa. Bisa jadi menang juga tuh maksudnya si Iya. Markus Iya, ya. makanya. Ya Tapi ini tim. pokoknya ini tim, jadi kita harus percaya sama kita punya temen lah intinya gitu. 28 Oktober akan tayang di Netflix. Di Netflix. Dan kita orang-orang Indonesia harus percayakan pada 5 orang ini. Iya. 6. Satu lagi siapa? Markus Gideon. Markus Gideon. Kata lu 5 satu Iya, negara. 6. Oh 6, satu negara Iya, 6. makanya kuping lu udah hancur ya tadi ya. Ya yang ini nih. Cie udah kayak Khabib, udah langsung bulet-bulet gitu. Kayak Habib. Pas menangnya dong, jangan korbannya. Gitu seru kan? Tapi Makanya lu ini- kalau ya, punya seru. anak cewek, lu masukin BJJ. Nanti gua masukin Cari coach yang ada ceweknya. Iya. Iya. Jadi rata-rata Gua murid-murid masukin. gua tuh yang kecil-kecil itu cewek-cewek semua tuh. Iya, itu ada yang serangan maksud gua ada jurus-jurus juga kan? BJJ ada jurus-jurus kan? Bukan jurus, movement. Apa sih namanya? Oh, movement ya? Kita movement aja, heeh. Ada Enggak A, maksudnya, ada B, ada C. tapi kebanyakan meeting ya? Semuanya pitting kan kita ground fight. Oh gitu? Iya. Nggak ada tendang pukul nggak ada? Nggak ada. Kita nggak ada pukul, nggak ada tendang. Jadi kunci-kuncian. Iya, jadi kalau misalnya, Iya. jadi kalau misalnya kita berantem di luar, kita bisa nggak kena visum. Karena nggak ada Karena nggak ada pukulan. Iya, tapi Gitu. ada memar dan radang di dalam. Nggak ada, ya, tapi, Ada. tapi kan bisa aja kayak nggak bisa langsung di tempat ya nggak Nggak tahu bisa. itu gimana caranya. Nggak tahu kok kebanyakan paracetamol kali itu. Bisa. Gitu. Oh rusuknya patah anak saya. Nggak tau, salah minum vitamin C kali ya. Iya, Saya tuh. nggak tahu. Nggak tahu. Pertanyaan terakhir lu tuh. Closing gimmick. Enggak, lu aja. Lu aja. Tolol ya. Bahas jodoh. Ih, mau tahu. Ya makanya gue nggak berani bahas ini. Gue udah dipiting 3 kali. Ini begitu lu ngasih tulisan ini, gue langsung nggak berani gue. Ayo, apa mau nanya apa terakhir? Hobi lo apa? dari tadi Ya dari, udah, sampai dari, ketemu di dari tadi bahas apa? Nggak mau saya. Gimana sih?